Oke, halo semuanya. Apa kabar? Cu, lur, ler, bro, sis, widih. Jadi kali ini Mimin bakalan merangkum Donghua series, yaitu Supreme God Emperor, mengisahkan 10.000 tahun yang lalu. Sang Raja Peri, Mu Yun, memegang gulungan Zuxian. Tapi karena ada banyak orang yang memburunya, ia pun memutuskan untuk menghancurkan dirinya dan melemparkan gulungan itu. 10.000 tahun telah berlalu di kota kecil yang bernama Baiyun. Mu Yun berengkarnasi di tubuh seorang pemuda yang bernama Sama, yang dimana pemuda itu belum membangkitkan kekuatan sama sekali. Ya bisa dibilang sampah lah ya kasarnya. Dan disinilah awal mula perjalanannya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Film dimulai memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Mu Yun. Dia adalah raja peri tertinggi dan memegang gulungan Zuxian, yang dimana gulungan itu berisi teknik-teknik hebat. Tapi ada sekumpulan orang juga yang menginginkan gulungan itu. Agar gulungannya tak jatuh ke tangan orang yang jahat, Mu Yun memutuskan untuk menghancurkan dirinya bersama iblis jahat dan melemparkan gulungan itu. 10.000 tahun telah berlalu. Kita diperlihatkan keadaan kota Baiyun dan diperkenalkan oleh seorang pemuda yang bernama Mu Yun juga. Mu Yun ini dikenal sebagai sampah oleh orang-orang di sana karena memang Mu Yun tak bisa membangkitkan kekuatannya. Sewaktu kecil ia juga selalu dibully oleh saudaranya sendiri. Namun seketika itu juga, Mu Yun sang Raja Peri di awal film tadi tiba-tiba bangkit lagi di tubuh Mu Yun yang sekarang. Tentu ia cukup kaget karena kejadian ini membuat mereka memiliki satu badan dan dua ingatan. Karena Mu Yun yang sebelumnya sangat tidak dihormati dan selalu dianggap sampah, Mu Yun yang sekarang ingin merubah semua itu. Mu Yun ini adalah seorang guru di Akademi Baiyun ya cuy ya. Tapi terlihat di sana murid-muridnya masih selalu menindasnya. Sampai ada salah satu murid yang bernama Xian Yu. Dia dengan sengaja menanyakan tentang cara membuat pil dan bermaksud mempermalukannya. Namun karena Mu Yun yang sekarang sudah berbeda, dia dengan mudah menjawab semua pertanyaan itu. Tentu hal itu membuat Xian Yu cukup kaget karena Mu Yun sangat berbeda dari sebelumnya. Mendengar penjelasan Mu Yun yang sangat detail, dekan dan wakil dekan Kekaisaran Nanyun juga datang ke kelasnya. Dekan yang bernama Lu dan wakil dekan yang bernama Mo Wen. Karena ingatannya yang belum pulih, Mu Yun tak mengenali orang-orang ini. Di sana Mo Wen menanyakan cara meningkatkan dan menetralkan kekuatan dari beberapa obat. Lagi-lagi Mu Yun dengan mudah menjawab semua pertanyaan itu. Mendengar semua jawabannya, Mo Wen langsung respect kepada Mu Yun. Tentu hal itu membuat semua kaget, karena memang Mo Wen ini adalah alkemis tingkat atas. Dekan Lu juga sangat kaget, karena sebelumnya kinerja Mu Yun sangatlah buruk. Setelah itu ia pulang ke rumah keluarganya. Mu Yun ini adalah tuan muda di keluargamu, atau anak dari tetua keluarga. Di sana ada seorang pelayan yang bernama Mu Xian. Dia menggertak dan menghina Mu Yun. Mengingat semua masa lalunya yang diperlakukan tidak adil, Mu Yun langsung memberinya sedikit pelajaran. Di dalam inilah ayah dari Mu Yun. Dia bernama Mu Lin Chen. Ternyata Mu Yun ingin dinikahkan oleh seorang putri cantik dari keluarga Xin. Dia bernama Xin Meng Yao. Tapi di sana dia menolak. Kita diperkenalkan oleh pamannya yang bernama Mu Feng Yuan. Melihat pamannya, Mu Yun mengingat lagi masa kecilnya, yang dimana ia selalu dibully oleh anak-anak dari pamannya ini. Feng Yuan cukup marah karena Mu Yun menolak pernikahan ini. Dia lagi-lagi menghina Mu Yun dengan bilang sampah keluarga. Pamannya yang satu lagi juga cukup marah. Dia bernama Mu Fengxing. Dengan pintar Mu Yun membalikan semua hinaan tadi. Dia menyinggung anak-anak dari kedua pamannya ini yang tidak berkontribusi sama sekali untuk keluargamu. Di sela-sela perdebatan mereka, Mu Xian datang dan mengadu kepada para tetua kalau Mu Yun menyakitinya. Karena kedua pamannya ini memang gak suka kepada Mu Yun, mereka membesar-besarkan masalah ini. Ketika ia mau memukul Mu Yun, Mu Yun langsung memanggil Dekan Lu untuk masuk ke dalam. Melihat Dekan Lu ada di sana, tentu semua tetua langsung tunduk ya cuy ya. Di sana kedua pamannya masih terus bacot dan bilang kalau Mu Yun tak pernah berkontribusi di dalam keluargamu dan melanggar peraturan juga, yaitu memukuli pelayannya. Mendengar itu, Mo Wen langsung membela Mu Yun. Dia bilang kalau pelayan itu memang layak untuk diberi pelajaran karena memang tak ada sopan santun kepada tuan mudanya. Mendengar kritikan dari Mo Wen, Feng Xing tak terima dan malah mengusir Mo Wen.
Tentu Dekan Lu sangat marah. Dia bilang kalau Mo Wen adalah wakil dekan di kekaisaran, yang membuat Feng Xing langsung memohon dan meminta maaf. Mu Yun juga mengatakan kalau dia ingin memutuskan pernikahannya sendiri, dan ia pun pergi. Di dalam, Dekan Lu masih sangat kesal dengan Feng Xing karena dia memandang rendah wakil dekannya. Di perjalanan pulang, kakeknya mengatakan jika pernikahan mereka terjadi, penyakit dari Meng Yao bisa disembuhkan dengan bantuan Mo Wen. So Shin Meng Yao ini memiliki penyakit aneh, yang dimana semua alkemis tak bisa menyembuhkannya. Dia juga divonis hanya bisa hidup selama 20 tahun, dan sekarang umurnya sudah 19 tahun. Malam harinya, Mu Yun mengingat lagi masa lalunya. Dia bilang Raja Peri Virtual bahkan bekerja sama dengannya. Karena dia dilahirkan kembali, Mu Yun berniat untuk balas dendam. Tak lama sang ayah datang dan membujuknya agar Mu Yun mau melaksanakan pernikahannya. Ayah juga menjelaskan keluarga Mu dan Shin berniat untuk bekerja sama dengan tujuan menghadang tekanan-tekanan yang ada. Mendengar itu, Mu Yun pun akhirnya setuju. Tapi dengan satu syarat, dia meminta beberapa bahan obat. Tentu tujuannya untuk meningkatkan kekuatan di tubuhnya. Singkat cerita, bahan-bahan pun dikumpulkan. Mu Yun langsung membuat obat-obatnya. Dia juga menyadari kalau tubuhnya ini sangatlah lemah. Di sana, Mu Yun langsung memakan 4 pil sekaligus. Hal itu membuatnya menembus ranah bumi tingkat 2. Dan juga kekuatannya meningkat 7 kali lipat. Namun ketika ia mau berdiri, dia mengingat lagi gulungan Zuxian. Mu Yun masih bertanya-tanya kenapa dia bisa berada di tubuh ini. Dia beranggapan kalau gulungan ini ada hubungannya, dan secara nggak sengaja dia bisa menyerap kekuatan dari gulungan itu. Mengetahui hal itu, Mu Yun pun memaksakan dirinya untuk menyerap semua kekuatan dari gulungannya. Hal itu membuat kekuatannya meningkat 4 kali lipat. Dan dengan ini juga Mu Yun berhasil menembus ranah bumi tingkat 4. Tapi seketika itu juga muncul seorang pria yang bernama Mu Yuan. Dia adalah anak dari Mu Feng Xing. Di sana dia menyuruh Mu Yun untuk berlutut dan meminta maaf kepada tetua atas kekacauan yang terjadi kemarin. Mu Yun yang merasa tak bersalah, jelas dia tak mau meminta maaf. Mu Yun malah menyuruh Yuan yang berlutut, karena memang dulu Yuan selalu membulinya, sampai-sampai menyuruhnya untuk menggonggong. Mendengar itu, Yuan cukup marah. Terjadi pertarungan. Hanya dengan adu pukulan, Mu Yun berhasil mengalahkannya. Di sana Mu Yun lah yang menyuruh Yuan untuk menggonggong. Sampai Feng Xing datang ke tempat itu. Dia cukup marah karena Mu Yun memperlakukan anaknya seperti ini. Tapi Mu Yun mengingatkan lagi semua yang ia alami selama ini. Melihat sikap dan kekuatan Mu Yun yang sangat berubah, Feng Xing berniat untuk membunuhnya. Tapi untungnya sang ayah datang. Sang ayah langsung mengkritik Feng Xing. Pelayan juga dipecat karena telah memprovokasi anak-anak mereka. Di sana sang ayah juga mengatakan kalau keluarga Shin sudah menunggu mereka di ruang keluarga. Di perjalanan, sang ayah menceritakan kalau Meng Yao mempunyai penyakit aneh dan hanya bisa bertahan hidup sampai umur 20. Di dalam, kakek menceritakan tentang penyakit dari Meng Yao. Ternyata setiap bulan purnama, hawa dingin keluar dari tubuh Meng Yao. Dia juga menyuruh Mo Wen untuk memeriksanya. Tapi alkemis kelas Mo Wen tetap tak bisa menyembuhkan penyakit itu. Di sana Mo Wen bilang mungkin Mu Yun bisa menyembuhkannya, karena memang dia baru pertama ini bertemu dengan pemuda yang jenius. Ketika Mu Yun memeriksanya, dia cukup kaget, karena di dalam tubuh Meng Yao ada roh Phoenix Es, yang dimana itu adalah binatang dewa kuno yang sangat kuat. Mu Yun bilang kalau dia bisa menyembuhkannya, sekaligus dia akan memberikan seorang jenius untuk keluarga Shin, yang dimana itu adalah Meng Yao sendiri. Mu Yun beranggapan kalau Meng Yao memang ditakdirkan untuk menjadi praktisi hebat, tapi dia masih memerlukan beberapa bahan herbal. Dengan cepat sang kakek langsung menyiapkan bahan-bahannya. Setelah itu Mu Yun memasukkan bahan-bahannya ke dalam air dan menyuruh Meng Yao untuk berendam di sana. Terlihat Meng Yao merasakan dirinya sedang berada di suatu hutan bersalju. Mu Yun juga membantunya. Seketika itu juga, roh Phoenix Es-nya muncul dan langsung menyerang Meng Yao. Hal itu hampir membuatnya beku, tapi untungnya dengan cepat Mu Yun langsung memeluknya. Dengan ini Meng Yao berhasil menyerap semua kekuatan esnya, sekaligus menyembuhkan penyakitnya. Di luar, kedua pamannya langsung beranggapan kalau penyembuhannya gagal. Tapi Meng Yao mengabarkan Mu Yun benar-benar menyembuhkan penyakitnya. Tentu sang kakek sangat senang.
Ketika mereka mau pergi, Muyun tak lupa untuk menyinggung kedua pamannya atas perkataannya tadi. Setelah itu dia pergi ke akademi. Feng Yuan masih bertanya-tanya kenapa Muyun bisa sangat kuat. Mereka langsung merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Muyun. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Diao Yun. Terlihat dia sedang membuli seseorang yang bernama Siming. Tak lama Muyun pun datang. Karena Siming ini adalah murid dari Muyun, dia tak terima muridnya dibuli seperti ini dan langsung memberikan Diao Yun sedikit pelajaran. Diao Yun yang masih beranggapan kalau Muyun adalah sampah, dia berniat untuk melawannya. Tapi belum ya. Dia langsung memohon dan meminta maaf. Namun ternyata Diao Yun juga tak terima. Dia berniat untuk mengadukannya kepada gurunya yang bernama Jindong. Kemudian Muyun pergi ke kelas. Terlihat murid-muridnya hanya tidur di kelasnya. Muyun yang melihat itu langsung mengeluarkan sebuah obat. Ternyata efek dari obat itu membuat mata menjadi perih. Salah satu murid yang bernama Moyang tampak tak terima dan mencoba melawan Muyun. Tapi jelas Muyun mengalahkannya. Namun di saat itu juga muncul seorang pria yang bernama Jindong. Jindong ini adalah guru di akademi juga. Melihat Muyun memukuli para murid, ia tak terima. Diao Yun juga datang dan langsung mengatakan kejadian yang tadi. Di sana Muyun tak gentar sama sekali. Terjadi pertarungan. Jindong cukup kaget karena Muyun sudah menembus ranah bumi tingkat 4. Xiao Yu yang melihat pertarungan itu langsung teringat perkataan dari kakeknya yang menyuruhnya untuk membawa orang yang telah memberinya resep pil juling. Tentunya orang itu adalah Muyun. Di pertarungan, Muyun dengan mudah menghindari semua serangannya. Sampai Jindong mengeluarkan teknik tinju lingbu, yang dimana teknik itu sangat terkenal dengan daya ledaknya. Namun Muyun dengan mudah menghindari serangan itu dan langsung mengcounternya. Dengan ini Muyunlah yang memenangkan pertarungan. Tak lama Guru Dongfang juga datang dan memisahkan mereka berdua. Seketika itu juga Dewan datang. Diao Yun dan Moyang langsung mengatakan kalau Muyun memukuli mereka berdua. Tapi di sana Siming dan Xian Yu membela Muyun karena memang merekalah yang memulainya. Mendengar itu, dekan langsung menghukum Diao Yun dan Moyang. Mereka diskor selama 1 bulan. Jindong juga turun kasta menjadi guru junior. Setelah itu, dekan Lu mengumumkan kalau akademi memutuskan untuk memberi kelas mereka guru privat, yang ternyata guru itu adalah Xin Mengyao. Melihat guru cewek, para murid pun sangat senang. Tapi di sana Dongfang cukup kesal. Ternyata sebelumnya Dongfang memberikan sebuah gelang kepada Mengyao, namun jelas dia ditolak. Kemudian Mengyao menceritakan kalau Muyunlah yang menyembuhkan penyakitnya. Di luar, Dongfang mengatakan kalau ada seseorang yang siap membayar mahal untuk kepala Muyun. Melihat dirinya yang sudah dipermalukan, Jindong sangat mau. Dongfang juga mengatakan 3 praktisi ranah bumi tingkat 6 akan membantunya. Di kelas, Xian Yu lagi-lagi menanyakan beberapa pertanyaan kepada Muyun. Tapi Muyun mau pulang karena besok dia berniat pergi ke Gunung Beiyun. Mendengar itu, Xian Yu berniat untuk ikut ke sana. Setelah itu Muyun bilang kalau pernikahan mereka harus segera dibatalkan. Muyun takut pernikahan itu hanya akan merusak reputasi dari Mengyao sendiri. Karena memang dia dikenal sampah di kota ini. Tapi Mengyao malah marah dan langsung pergi. Malam harinya Muyun mencoba meningkatkan energi kondensasinya. Tapi karena tubuhnya yang sekarang ia cukup kesulitan. Lagi-lagi dia meminta bantuan dari gulungan Zuxian. Terlihat energi Yuan muncul dan langsung masuk ke tubuhnya. Di sana Muyun merasa kalau kekuatan fisiknya meningkat pesat. Dia beranggapan dengan ini kekuatannya jauh lebih kuat dari praktisi ranah bumi tingkat 6. Keesokan harinya Muyun dan Xian Yu pergi ke Gunung Beiyun. Terlihat ada beberapa pasukan yang berniat untuk membunuh Muyun. Tentu pasukan ini suruhan dari Dongfang tadi. Di sana Xian Yu mengatakan kalau kakeknya ingin bertemu dengan Muyun. Karena ingatannya yang belum pulih, dia tak mengenali kakek dari Xian Yu. Yang dimana kakek Xian Yu ini adalah seorang alkemis hebat di Kekaisaran. Tak lama mereka melihat sekumpulan monster serigala. Muyun yang selama ini sudah meningkatkan kekuatannya, berniat mengetesnya kepada monster-monster ini. Tentu dengan cepat Muyun mengalahkannya. Pasukan yang melihat itu juga cukup kaget.
karena Muyun mengalahkan monster itu sendirian. Di sana Muyun yang sudah mengetahui kalau ada sekumpulan orang yang mengikutinya, ia pun pura-pura kesakitan dengan tujuan memancing pasukan itu keluar. Jelas pasukan itu pun keluar. Di sana para pasukan beranggapan kalau Muyun sudah kelelahan dan langsung menyerangnya. Tapi jelas Muyun mengcounternya. 1 hilang. Muyun menanyakan siapa yang menyuruh mereka. Tapi para pasukan itu tak mau menjawab dan malah memberikan perlawanan. Dengan kekuatan yang udah di buff 25%, dia dengan pede maju dan menyerang. Terlihat Dongfang dan Jindong sudah memperhatikan mereka dari kejauhan. Di sana Dongfang berpikiran kalau Muyun mempunyai senjata sihir yang sangat hebat karena memang kekuatannya sangat meningkat drastis. Di pertarungan Muyun menghindari semua serangannya dan langsung membalikan keadaan. Muyun lagi-lagi menanyakan siapa yang menyuruh mereka. Tapi seketika itu juga para pasukan itu dibunuh. Jelas itu adalah Dongfang dan Jindong. Di sana Dongfang langsung meminta senjata sihir dari Muyun. Dan ternyata dalang dibalik semua ini adalah paman dari Muyun sendiri, yaitu Mu Fengyuan dan Mu Fengxing. Dongfang dibayar oleh mereka untuk membunuh Muyun. Terjadi pertarungan. Terlihat di sana Jindong sudah dikalahkan. Tersisa duel Dongfang versus Muyun. Teknik demi teknik dikeluarkan. Melihat Muyun menggunakan energi kondensasi Yuan, jelas mereka cukup kaget. Karena memang untuk menggunakan energi itu harus mencapai ranah bumi tingkat 8. Sedangkan Muyun baru di tingkat 5. Di pertarungan, Dongfang menggunakan teknik segel hidup dan mati. Melihat itu, Muyun juga langsung mengeluarkan senjata dan perisainya. Dia mencoba menahan teknik itu. Tapi tetap, segel hidup dan mati terlalu kuat. Melihat semua ini, tentu Xian Yu cukup kaget. Ternyata wajah asli dari Dongfang seperti ini. Ketika Dongfang mau menyerang Xian Yu, tiba-tiba Muyun terbangun. Tentu dia sangat kaget karena Muyun bisa menahan segel hidup dan mati. Ketika ia mau menyerang lagi, energi Yuan di tubuhnya sudah habis. Mengetahui itu, Dongfang mencoba untuk kabur. Tapi jelas Muyun tak membiarkannya. Dengan keputusasaan, Dongfang mengeluarkan teknik penghancuran dengan tujuan Muyun juga hancur bersamanya. Di sana Muyun langsung mengeluarkan pedang aslinya. Sebelum kematiannya, Dongfang bilang kalau dia mengorbankan dirinya sebagai segel dan energi kematiannya akan ditransfer ke tubuh Muyun. Dengan ini Muyun berhasil memenangkan pertarungan. Tak lama terlihat Muyun mulai merasakan efek dari serangan Dongfang tadi. Di sana ia membuka 10 meridiannya dengan menggunakan energi dari gulungan Zuxian. Dan dengan ini juga luka di tubuh Muyun berhasil dipulihkan. Muyun berpikiran ada kehidupan tersembunyi di buku ini, bahkan lebih kuat dari senjata rahasia. Setelah itu Xian Yu memberikan buku hantu milik Dongfang tadi, yang dimana isinya adalah teknik segel hidup dan mati. Muyun langsung mencoba beberapa segel. Ketika mereka mau keluar, mereka bertemu dengan anak-anak dari keluarga Mu. Dia bernama Mulang dan ini bernama Musing. Tentu melihat Muyun masih hidup, mereka cukup kaget. Karena memang ekspektasi mereka Muyun sudah dikalahkan oleh Dongfang. Terjadi pertarungan. Namun dengan cepat, Muyun meratakan semua pasukannya. Para anggota keluarga Mu pun juga diratakan olehnya. Dengan pakaian yang cukup kotor, mereka pergi ke Paviliun Sengdan, yang dimana itu adalah rumah dari Xian Yu. Tapi karena pakaian mereka sangat kotor, penjaga di sana tak mengenali Xian Yu dan malah mengusir mereka. Terlihat juga di sana ada 2 orang pria yang bernama Lan Yu dan Shao Yu. Mereka dari sekte Sengdang. Melihat jalan mereka dihalangi, Shao Yu langsung menyuruh Lan Yu untuk membunuhnya. Tapi jelas Muyun turun tangan. Sampai ada seorang pria yang datang. Dia adalah paman dari Xian Yu yang bernama Paman Yu. Dan seketika itu juga kakeknya juga muncul. Dia bernama Miao Jing. Ternyata Shao Yu memang sudah kenal dengan sang kakek. Kakek juga menyuruh Xian Yu untuk mengajak Muyun masuk ke dalam. Ternyata tujuan Muyun ke Gunung Baiyun untuk mencari bahan-bahan pil iblis. Dia juga berniat untuk membuat pil Ningmai.
Xian Yu langsung membawa Muyun ke tempat penyulingan. Di sana Muyun juga memberikan pil tulang, yang dimana pil itu bisa membersihkan darah kotor. Karena memang dia mengetahui kalau Xian Yu sudah terjebak di ranah Yijin tingkat 3 dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu Muyun langsung membuat obat-obatnya. Melihat cara penyulingan Muyun yang memasukkan semua bahan-bahannya, Xian Yu cukup kaget karena selama ini dia tak pernah melihat orang yang menggunakan metode ini. Di luar, Paman Yu juga mengantarkan mereka ke tempat penyulingan. Di sana Xian Yu langsung menghadang mereka karena memang saat penyulingan tak boleh diganggu. Dia juga menjelaskan kalau Muyun sedang membuat pil pembekuan nadi. Karena bahan-bahannya tak lengkap, mereka beranggapan kalau Muyun hanya bermain-main. Lan Yu mencoba mengganggunya. Tapi jelas Muyun membalikkan serangan itu sekaligus menghapus meridiannya. Melihat itu, Xiao Yu sangat marah dan mencoba menyerang Muyun. Tapi di sana kakek Miao muncul dan memisahkan keduanya. Xiao Yu lagi-lagi meremehkan dan bilang kalau Muyun tak bisa membuat pil. Tak lama pilnya pun jadi. Xiao Yu langsung beranggapan kalau pil itu adalah pil sampah. Untuk membuktikan semuanya, mereka mengambil jalan tengah, yaitu menaruh pil itu di pelelangan dan menyuruh praktisi di sana untuk mencobanya. Jika pil itu efektif, Xiao Yu akan memberikan batu spiritual dan akan membeli pil itu dengan harga 3 kali lipat. Di sana Xian Yu berinisiatif. Jika gagal, dialah yang akan berkeliling kota dengan berteriak aku sampah. Mereka pun menyetujui dan langsung ke pelelangan. Pil buatan milik Muyun langsung dilelang. Host memberitahukan jika pil ini berhasil tentu akan menambah kekuatan dan ada kemungkinan juga untuk menerobos tingkat 6 atau 7. Salah satu praktisi yang bernama Da Xihao langsung mencobanya. Sodoi ini sudah terjebak selama 5 tahun di tingkat 6. Tentu dengan pil ini dia berharap bisa menerobos tingkat 7. Ia pun langsung memakan pilnya dan benar energi sejati memasuki tubuhnya. Dengan ini dia menerobos tingkat 7. Host pun langsung melelang pil itu dengan harga awal 1000 batu roh. Harga terus naik sampai ada yang ngebid 15.000 batu roh. Dan ternyata itu adalah Paman Muyun. Dia berniat untuk memberikan pil itu kepada anaknya, yaitu Mulang. Tapi di sana keluarga Diao menaikkan harga bidnya menjadi 20.000. Yang pada akhirnya Feng Yuan lah yang memenangkan lelang itu dengan harga 50.000 batu roh. Sesuai perkataannya tadi, Xiao Yu akan membayar 3 kali lipat, yang berarti 150.000 batu roh. Di sana ia memberikan artefak cincin penyimpanan, yang dimana harganya di atas 150.000. Muyun juga mendapat uang 50.000 karena pilnya tadi, dan sisa pilnya ia berikan kepada Xian Yu. Kemudian ia pun pergi. Di perjalanan, kedua pamannya yang melihat Muyun masih hidup, tentu mereka sangat kaget. Seketika itu juga ada seorang pelayan yang datang dan mengabarkan kalau anak-anak mereka terluka saat kembali dari Gunung Beiyun. Jelas mereka pun langsung pulang. Di sisi lain, Siming lagi-lagi diganggu ya cuy ya. Dan orang ini bernama Gusing. Tak lama Muyun datang dan langsung menyerangnya. Namun pada saat itu juga ada seorang pria yang bernama Diao. Dia adalah guru juga di Akademi Beiyun. Di saat bersamaan Dekan Lu juga muncul. Guru Diao langsung mengingatkan peraturan di akademi. So ternyata jika selama 3 tahun seorang guru masih menyandang gelar tingkat rendah, maka dia akan dipecat. Dan itu yang dialami oleh Muyun. Mendengar itu Muyun langsung bilang kalau dia siap untuk menerima penilaian. Ia pun langsung dibawa ke sana. So penilaian ini ya semacam tes gitu lah cuy ya. Tes pertama yaitu kekuatan. Muyun disuruh untuk memukul dan menembus kekuatan 50.000 kati. Tapi jelas pukulan Muyun melampaui itu. Hal itu juga memunculkan monster beruang. Dan tes kedua ia harus mengalahkan monster itu. Dengan tiki-takanya Muyun berhasil mengalahkannya. Dan tes terakhir, Muyun harus memilih 3 murid berbakat di kelasnya yang akan mengikuti turnamen nanti, yaitu turnamen kekuatan, alkimia, dan pemurnian. Jika murid-muridnya berhasil, Muyun akan dipromosikan menjadi guru tingkat menengah. Di sana Muyun malah menantang guru Diao, 3 murid kelasnya versus 3 murid dari kelas guru Diao. Ia pun dengan senang hati menerimanya, dan 1 bulan lagi turnamen akan dimulai. Terlihat murid-murid di kelasnya sangat pesimis karena memang murid di kelas guru Diao sangat berbakat semua. Di sana Muyun mengatakan untuk apa berlatih jika tak berani mengambil resiko. Widih.
Pertandingan pertama dia memilih Moyang karena memang lawannya nanti adalah Mohai, yaitu anak dari keluarga Mo juga. Pertandingan kedua Moyun memilih Xian Yu karena memang tesnya membuat pil. Dan pertandingan terakhir dia memilih Siming karena memang keluarga Siming adalah pembuat pedang. Setelah itu Moyun pergi ke ruang latihan akademi. Dia berniat untuk menembus ranah Ning Yuan dengan memakan pil pembekuan nadi. Terlihat di sana ada bayangan yang sedang memainkan pedang dan ada pil Zuling juga. Kemudian ia pergi ke rumah Siming. Terlihat Siming sedang membuat senjata. Dan ini adalah ayahnya yang bernama Si Yufeng. Dia sudah 10 tahun mengalami cacat. So Yufeng ini dulunya adalah pembuat pedang terkenal. Di sana Moyun mengecek kaki Yufeng. Ternyata penyebab kakinya lumpuh karena diracuni seseorang. Moyun juga menjanjikan jika Siming bisa memenangkan turnamen nanti, dia akan membuatkan pil untuk ayahnya agar sang ayah bisa berdiri. Namun di saat itu juga ada sekumpulan orang yang datang. Mereka dari keluarga Sin dan menagih biaya keamanan. Terjadi sedikit keributan yang pada akhirnya Sin Mengyao muncul. Dia langsung memarahi mereka karena telah membuat keributan ini. Di sana Moyun langsung mengajak Siming untuk berlatih. Dia juga bilang apapun hasilnya Moyun tetap akan mengobati luka dari sang ayah. Di sisi lain terlihat Moyang sedang diganggu oleh seseorang yang ternyata itu adalah Mohai. So Moyang ini sama persis kayak Moyun ya cuk ya. Dia adalah tuan muda di keluargamu, tapi dia juga selalu diganggu oleh saudaranya karena memang kekuatannya cukup lemah. Di pavilion Xian Yu juga cerita kepada sang kakek kalau dia akan berkompetisi untuk membuat pil. Di kelas Moyun langsung mengajar Siming soal memurnikan sebuah artefak. Tak lama Moyang datang. Dia sudah memutuskan untuk bertarung dengan Mohai dan meminta Mengyao untuk melatihnya. Tapi langsung bonyok ya cuk ya. Di sana dia meminta agar Moyun lah yang melatihnya. Malam harinya Moyun hanya menyuruh Moyang untuk berendam. Dia juga mencampurkan bahan-bahan herbal. Keesokan harinya, jelas latihannya tidak berendam lagi. Moyun membawanya ke Gunung Beiyun dan menyuruh Moyang untuk mengalahkan monster tingkat 4. Moyang yang penakut langsung terkena serangan, tapi ternyata lukanya langsung sembuh. Ternyata fungsi ia berendam semalam untuk meningkatkan penyembuhan di tubuhnya. Mengetahui itu, Moyang dengan pede menyerang monster itu. Tapi karena monster terlalu banyak, ia cukup kewalahan, yang pada akhirnya Mengyao membantunya. Setelah itu ia lanjut berendam. Di sana Moyang cukup marah karena Moyun hampir membunuhnya. Dia juga mencoba menyerang Moyun. Melihat serangannya sendiri, Moyang cukup kaget karena dia telah menembus tingkat 6. Tak lama Mengyao datang. Dia langsung mengatakan kalau Moyun sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan-bahan dengan tujuan memperkuat tubuh dari Moyang. Mendengar itu, ia pun meminta maaf kepada Moyun dan berniat untuk memenangkan turnamennya. Di sana Moyun memberikan buku teknik pedang. Setelah itu ia mengecek Siming. Ternyata Siming sudah menyelesaikan artefaknya. Tentu Moyun cukup kaget karena Siming mengukirnya dengan tepat. Ia juga menjadikan Siming sebagai muridnya dan langsung mengajarinya menyempurnakan artefak kelas atas. Dengan instruksi dari Moyun, mereka berhasil membuat pedang tingkat atas, yaitu pedang Xingyu. Seketika itu juga Moyang datang. Moyun langsung menyuruhnya untuk mencoba pedang ini. Di sana Moyun memberikan pedang itu kepada Moyang. Tentu Moyang sangat berterima kasih karena memang selama ini dia selalu sombong dan tak pernah hormat sama sekali. Dia juga meminta agar Moyun mau menerimanya sebagai murid. Tapi Moyun lagi-lagi memberikan tantangan kepadanya. Jika Moyang berhasil memenangkan turnamen nanti, Moyun akan menjadikannya sebagai murid. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan teknik pedang bayangan. Setelah itu ia ngobrol tipis-tipis di atas genteng. Di sana Mengyao bilang mereka tak perlu membatalkan pernikahannya karena dia tak peduli tentang reputasi. Widih. Keesokan harinya Moyang langsung menggosipkan tentang gurunya yang semalam membicarakan soal percintaan. Namun di sela-sela obrolan mereka muncul Mohai dan seorang pria yang bernama Diao Yayun. Jelas mereka langsung menghina Moyang. Tak hanya Moyang, ia juga menghina Moyun. Di sana Yayun bilang dialah yang akan ikut di turnamen nanti. Mendengar itu jelas Moyang tak gentar sama sekali. Cerita berlanjut, Moyun pergi ke pavilion.
Di sana Xian Yu cukup marah karena Muyun bersama Meng Yao. Ya cemburu lah ya. Tapi di sana Muyun bilang kalau Xian Yu masih sangat muda dan di masa depan dia akan menjadi alkemis yang terkenal. Kemudian ia pun pergi. Xian Yu sangat pede, dia pasti memenangkan turnamen nanti. Singkat cerita, turnamen pun dimulai. Pertandingan pertama yaitu alkimia. Xian Yu versus Wang Xunqi. So mereka disuruh memurnikan pil denyut nadi dengan esensi khusus. Siapa yang membuat pil dengan kualitas terbaik dialah pemenangnya. Di sana mereka cukup kaget karena Xian Yu memasukkan bahan buah terlebih dahulu. Muyun menjelaskan cara itu memanglah sangat bagus, tapi resikonya juga sangat besar. Dia beranggapan kakeknya lah yang memberitahunya. Tak lama Wang Yunxi selesai membuat pilnya, tentu disusul juga dengan Xian Yu. Wang Yunxi juga sangat pede memenangkan turnamen ini. Dan hasilnya Wang Yunxi berhasil membuat pil dengan kualitas 6 esensi. Tapi Xian Yu berhasil membuat pil dengan kualitas 7 esensi. Tentu ia cukup kaget. Namun hasil membuktikan segalanya. Pemenang pertandingan pertama adalah Xian Yu. Pertandingan kedua Ximing versus Xiyun. So mereka disuruh memperbaiki senjata artefak kelas 1, yaitu tombak perak hitam. Lagi-lagi Xiyun meremehkannya, karena memang Ximing baru belajar memperbaiki artefak 1 bulan yang lalu. Pertandingan pun dimulai. Perlahan Ximing mulai mengukir pola-polanya. Singkat cerita, Xiyun sudah menyelesaikan tombaknya. Tentu Ximing juga tak mau kalah. Tombak mereka pun langsung dites oleh Dekan Lu. So tombaknya akan ditusukkan ke dalam batu. Tombak siapa yang tertusuk paling dalam, dialah yang akan memenangkan pertandingan. Tanpa diduga tombak milik Ximing lebih dalam. Xiyun yang tak terima itu mau bertanding secara langsung. Ximing yang penakut hanya menggunakan mode bertahan. Tapi ternyata tombak dari Xiyun patah. Karena kejadian tadi, Xiyun diskor selama 3 bulan karena dia melanggar peraturan. Dan dengan ini, Ximing yang memenangkan pertandingannya. Dan pertandingan terakhir, Moyang versus Diao Yayun. Karena mereka sudah kalah 2 kali, Guru Diao menyuruh Yayun untuk melakukan segala cara agar memenangkan pertandingannya. Pertandingan pun dimulai. Moyang langsung memberikan serangan. Tapi jelas, Yayun mengkonternya. Melihat lukanya langsung sembuh, Yayun cukup kaget. Pertandingan terus berlanjut. Teknik demi teknik dikeluarkan, tapi Yayun sangat mendominasi pertandingan. Dengan tekad yang kuat, Moyang lagi-lagi tetap berdiri. Dia juga mengeluarkan pedang miliknya. Hal itu berhasil melukai Yayun, yang membuat Yayun juga mengeluarkan pedang miliknya. Dengan serangannya itu, Yayun langsung beranggapan kalau dia sudah memenangkan pertandingan. Tapi belum ya. Moyang lagi-lagi berdiri dan melawan. Di sana ia mengeluarkan teknik pedang bayangan. 1 tebasan sama dengan 1 kemenangan. Widih. 3 murid dari Moyun berhasil memenangkan semua pertandingannya. Dengan ini dia dipromosikan naik menjadi guru tingkat menengah. Namun di sana Guru Diao tak terima. Ia malah menantang Moyun untuk berduel. Dengan senang hati Moyun menerimanya. Dia meminjam pedang milik Moyang dan pertandingan pun dimulai. Pertarungan mereka sangat sengit. Sampai Guru Diao mengeluarkan teknik naga berbrandnya. Dengan teknik pedang langit bayangan, Moyun menyelesaikan semuanya. Seluruh pertandingan dimenangkan oleh Moyun dan muridnya. Moyang yang sangat senang, ia langsung mentraktir semuanya. Di sana ternyata juga ada Xiaoyu yang menghampiri kakaknya. Dia bernama Xiaoming. Mereka mengobrolkan tentang harta karun yang ada di Gua Fenglin. Tapi karena Moyun dan muridnya terlalu ribut, mereka cukup kesal. Kita diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama Kuli. Dia dari sekte Sengdang juga. Xiaoming langsung menyuruh Kuli untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Kuli langsung turun dan duduk di sebelah mereka. Ia juga meminum anggur milik Moyun. Melihat itu, Moyun menyinggungnya karena memang mereka tak saling kenal. Dengan sombong, Kuli memberikan sekantong uang untuk mereka. Tapi jelas, Moyun meminta 1 keping uang untuk 1 anggur mereka. Mendengar itu, Kuli cukup marah dan mau menyerang Moyun. Tapi Meng Yao tak tinggal diam. Xiaoyu dan kakaknya juga ikut turun dan berniat memisahkan keduanya. Tapi Moyun meminta uang 1000 batu roh untuk 1 gelas anggur tadi. Dengan terpaksa ia pun memberikannya.
Setelah itu mereka pun bubar karena memang Muyun mau membuatkan obat untuk ayah Siming. Dia berniat pergi ke Gua Fenglin karena di sanalah dia bisa menemukan bahan-bahannya, yang dimana gua itu sangat berbahaya. Muyun juga melarang keras murid-muridnya untuk masuk ke gua itu, terutama Siming. Di perjalanan Meng Yao menyusulnya. Dia menyuruh Muyun untuk pulang karena memang Muyun sudah cukup lama tak pernah pulang. Di rumah benar sang ayah sakit parah dan tetua keluarga sudah digantikan oleh Feng Yuan. Melihat Muyun pulang, ia tak terima dan melarang Muyun untuk masuk. Tapi Muyun menunjukkan token guru senior di akademi, yang dimana token itu bisa membuat seseorang pergi kemana saja. Dengan terpaksa tetua membiarkannya masuk, dan ternyata pamannya lah yang meracuni sang ayah. Di dalam mengetahui kalau sang ayah diracuni, Muyun sangat marah. Dia memanggil penjaga dan menyuruhnya untuk tidak membiarkan orang masuk ke dalam. Sementara Muyun sendiri pergi ke pavilion. Dia meminta bantuan kakek Miao untuk menyembuhkan racun di tubuh sang ayah. Muyun langsung menyebutkan bahan-bahannya dan mereka pun membuat pil penawarnya. Singkat cerita, pilnya pun jadi. Di sana kakek Miao ingin ikut bersama Muyun karena dia ingin melihat efek dari pil itu. Di rumah para tetua memaksa masuk ke kamar sang ayah, tapi jelas penjaga menghalangi. Tak lama Muyun dan kakek Miao datang. Dia langsung menyuruh kakek Miao untuk masuk ke dalam. Seketika itu juga sang ayah sembuh dari racunnya. Tentu tetua cukup kaget, dan dengan ini jugalah sang ayah menjadi tetua keluarga lagi. Melihat ayah Muyun sudah sembuh, tetua lainnya pergi membawa 40% alkemis dan pembuat pedang di kota mereka untuk bergabung dengan keluarga Diao. Karena hal itu jugalah kondisi pasar keluargamu sangat menurun. Mendengar itu tentu Meng Yao dan para murid tak tinggal diam. Mereka membantu keluargamu dengan mengirimkan para alkemis dan pembuat pedang ke keluargamu. Melihat semua ini sang ayah cukup kaget karena semua orang mau membantu keluarga mereka. Di sana penjaga menceritakan semuanya kalau Muyun sudah menjadi guru senior di akademi. Mendengar itu sang ayah sangat senang karena memang selama ini anaknya selalu dianggap sampah. Ternyata ada orang yang menguping obrolan mereka. Pastinya orang-orang itu dari keluarga Diao. Dia langsung mengabarkan kepada para tetua. Tapi tetua dari keluarga Diao cukup tenang. Di sisi lain terlihat orang-orang sedang membicarakan soal harta karun di Gua Fenglin. Mendengar itu Shao Ming cukup marah karena berita ini sudah menyebar. Sang ayah yang juga mengetahui tentang harta karun itu, dia juga berniat untuk mengirim orang ke sana. Tapi Muyun menyarankan agar dirinya lah yang berangkat ke sana. Ayah pun menyetujui. Karena Muyun dan Meng Yao akan segera menikah, sang ayah akan mengirim Muyun berangkat ke sana, tapi bersama dengan keluarga Xin. Malam harinya Muyun langsung dibawa ke keluarga Xin. Mereka langsung berangkat ke Gua Fenglin. Sesampainya di sana Muyun memisahkan dirinya. Seketika itu juga ia bertemu dengan Moyang. Moyang ini juga dikirim oleh ayahnya, padahal ia tak tertarik. Terlihat orang-orang dari sekte Sengdang sudah mulai bergerak. Moyang yang juga menginginkan harta karunnya mengajak Muyun untuk bergerak juga. Tapi tujuan Muyun bukan cuma harta karun. Tentu ia mencari rumput Fengling, bahan untuk menyembuhkan kaki dari ayahnya Siming. Mereka pun langsung masuk ke dalam goa. Terlihat ada mayat seseorang, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Di sana mereka bertemu dengan sekumpulan orang dengan aura merah. Jadi orang-orang ini terkena teknik mayat darah, yang dimana teknik itu bisa mengendalikan mayat. Tapi Muyun malah meninggalkan Moyang. Dia bilang ini menjadi latihan untuknya. Sementara Muyun sendiri akan mencari dalang di balik semua ini. Singkat cerita, ia pun bertemu dengan dalangnya. Dia bernama Lusan dan dari istana Darah Bayangan. Lusan cukup kaget melihat Muyun mengetahui tentang istana mereka. Karena memang istana Darah Bayangan sudah dihancurkan 5.000 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah menjadi sekte Darah Bayangan. Tak hanya itu, Muyun juga mengetahui tentang Rana 10 Dewa. Yang membuat Lusan semakin tertarik kepadanya. Terjadi pertarungan. Pertarungan mereka sangat sengit. Sampai Muyun berhasil menebas satu tangannya. Tapi di sana bisa tumbuh lagi loh cu. Lusan menggunakan teknik inkarnasi dari sekte Darah Bayangan. Pertarungan terus berlanjut. Teknik demi teknik dikeluarkan. Yang pada akhirnya dimenangkan oleh Muyun. Di sana Lusan bilang kalau dia memiliki harta karun di gua ini. Ternyata dialah yang menyebarkan berita tentang harta karunnya dengan tujuan untuk memurnikan mayat darah.
So ternyata harta karunnya adalah pot Feng Tian, yang dimana pot itu bisa memurnikan pil tingkat atas. Di sana Muyun juga meminta rumput penglin. Ia pun memberikannya. Namun seketika itu juga ada seseorang yang menyerangnya. Melihat itu Muyun langsung mencari Moyang. Ternyata orang itu adalah Fei Qi, rekan dari Lusan. Ia langsung mengajak Lusan untuk kembali. Di sisi lain Moyang masih bertarung dengan mayat-mayat itu. Tak lama Muyun datang dan membantunya. Dia juga memperlihatkan teknik niat pedang. Di sana Moyan juga mencobanya. Terlihat juga Lusan dan Fei Qi sedang memantau mereka. Tapi setelah melihat kekuatannya, mereka memutuskan untuk beneran kembali dan melaporkan kepada tetua. Di luar mereka langsung dihadang oleh Xiao Yu dan pasukannya. Mereka mau merampas rumput Fenglin, tapi jelas Muyun menolaknya. Terjadi pertarungan. Sampai Doi mengeluarkan teknik andalannya. Namun Muyun dengan tenang, dia menggunakan teknik surga 8 kehancuran. Muyun lagi-lagi memojokkannya, sampai mereka semua turun tangan. Tak lama Meng Yao datang dan membantunya. Dengan elemen esnya, Meng Yao mengcounter semua serangan itu. Sampai seseorang yang bernama Lin Ming datang. Dia dengan pede maju dan menyerang. Melihat Lin Ming tersudut, pasukan yang lain ingin membantunya. Tapi jelas Muyun tak tinggal diam. Di sana Xiao Ming menjanjikan ke semuanya. Jika mereka bisa membunuh Muyun, dia akan memberikan hadiah, yaitu alat misterius. Tentu pertarungan terus berlanjut. Melihat Xiao Yu mau menyerang Meng Yao, Muyun langsung membalikan serangannya. Dan dengan ini Xiao Yu menghilang. Melihat keadaan mereka yang terpuruk, mereka pun kabur dari sana. Dengan ini Muyun dan yang lainlah yang memenangkan pertarungan. Setelah itu Muyun langsung membuat beberapa pil. Di sisi lain tetua dari keluarga Diao menyuruh semuanya untuk menyelidiki Muyun dan murid-muridnya. Tak lama Xiao Ming datang. Dia meminta maaf karena tak mampu melawan Muyun dan hanya bisa menyaksikan kematian dari sang adik. Tapi tetua tetap menghukumnya karena memang kekuatan Xiao Ming di atas Muyun, tapi dia tetap kalah. Mengetahui kekuatan Meng Yao adalah es, tetua berpikiran kalau ada roh binatang suci di tubuhnya. Dia berniat untuk membawa Meng Yao ke sekte mereka, karena memang jika itu terjadi sekte mereka tak tertandingi. Di rumah, Simbing dan yang lain sedang membicarakan tentang keluarga mereka yang ternyata tak bisa membantu keluargamu. Tak lama Muyun datang. Dia membawakan pil Penglin dan langsung memberikannya kepada ayah Siming. Di sana ia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi dengan itu juga kakinya berhasil disembuhkan. Tentu mereka sangat berterima kasih. Muyun juga mengajak mereka untuk bergabung ke dalam keluargamu. Di sisi lain, Xiao Ming mengatakan kalau besok Muyun akan melelang pil tingkat 2. Keesokan harinya di pelelangan Muyun beneran melelang pil tingkat 2 dan 3. Terlihat keluarga Diao juga ada di sana. Muyun mengatakan jika keluarga Wang dan Diao ingin membelinya, tentu harganya akan naik 2 kali lipat. Mendengar itu mereka cukup marah, tapi pelelangan tetap dilanjutkan. Xian Yu memberitahukan efek dari pilnya, yaitu bisa membantu praktisi ranah bumi mencapai ke ranah spiritual. Orang-orang di sana langsung ngebid jutaan batu roh. Sampai ada orang misterius yang ngebid 3 juta. 300 万. Harga terus naik, yang pada akhirnya dimenangkan oleh cewek misterius itu dengan harga 10 juta batu roh. Setelah itu dia menemui Muyun. Ternyata cewek ini bernama Xiao Yun Ar, dari keluarga Xiao. Ternyata ia ingin mencari tahu ramuan dari pil itu. Tapi jelas Muyun tak memberitahunya dan ia pun pergi. Tak lama Xiao Ming datang ke pelelangan. Melihat Xiao Yun Ar, ia langsung menghampirinya. Karena kecantikannya, Xiao Ming langsung mengajak Xiao bergabung ke dalam sekte Sengdang. Tapi di sana Xiao menolak. Dia mengatakan kalau dia sudah bergabung ke dalam keluargamu. Mendengar itu jelas dia sangat marah. Melihat itu rekannya tak tinggal diam. Di sana Xiao masih mengampuninya dan ia pun pergi. Malam harinya Muyun mencoba menembus ranah spiritual tingkat 9. Tapi secara tak sengaja dia berhasil menyentuh kekuatan ilahi. Karena dia mendapat energi ilahi yang cukup banyak, ia pun menyimpannya. Cerita berlanjut memperlihatkan Xiao Ming yang memakan pil Yinling, yang dimana pil itu bisa merangsang potensi seseorang. Jelas tujuannya untuk membunuh Muyun.
Di rumah Muyun menemui sang ayah. Di sana ayah bilang keluarga Diao dan Wang memang sudah lama mengincar keluarga mereka. Ayah juga cukup pesimis karena dia hanya berada di tingkat 5 ranah celah spiritual. Mendengar itu, Muyun memberikan energi ilahi yang ia dapat kemarin. Sang ayah yang mencobanya langsung mengatakan kalau efeknya luar biasa. Tak hanya itu, Muyun juga berniat untuk meningkatkan kekuatan para prajurit di keluarga mereka. Di luar terlihat Zhao Ming sudah mulai masuk ke rumah keluargamu, tapi jelas dia dihadang oleh beberapa prajurit. Zhao Ming cukup kaget karena para prajurit sudah mencapai tingkat celah spiritual. Tak lama Muyun datang. Zhao Ming yang memang sudah mencapai tingkat 1 celah spiritual, dia sangat pede untuk duel dengan Muyun. Dengan semua kebenciannya, dia langsung menyerang. Tapi jelas Muyun menahannya dan membalikan keadaan. Dengan ini Zhao Ming menghilang. Tak lama kemudian pamannya yang bernama Zhao Mingyu datang. Tentu dia sangat marah dengan Muyun dan menerobos rumah keluargamu. Muyun keluar, Mingyu langsung menyerangnya. Tapi di sana sang ayah tak tinggal diam. Dia juga membawa prajurit di tingkat celah spiritual. Melihat itu Muyun memutuskan untuk mundur. Keesokan harinya mereka mengadakan rapat keluarga. Setelah kejadian semalam mereka menyadari keluarga Diao dan Wang akan segera menyerang juga. Sebelum itu terjadi mereka sudah harus menikahkan Muyun dan Meng Yao. Di sisi lain mendengar Muyun dan Meng Yao akan menikah, tentu Doi sangat marah. So dia ini adalah tuan muda di keluarga Wang yang bernama Wang Xinfeng. Sekte Sengdang dan beberapa keluarga besar juga mau memanfaatkan situasi ini untuk menyerang keluarga Mu dan Xin. Di sana Ming Yu cukup kaget karena seseorang yang bernama Geng Yu datang ke kota Beiyun. Tentu Geng Yu juga tertarik dengan Muyun yang secara tiba-tiba menjadi kuat. Di rumah keluargamu mereka sedang merayakan pernikahannya. Di sisi lain seorang prajurit melaporkan kalau penjaga keluargamu dan Xin mabuk semua. Jelas mereka langsung bergerak. Para tetua dan prajurit langsung menerobos ke rumahnya. Tapi ternyata merekalah yang sudah dikepung. Keluargamu dan Xin sudah mempersiapkan semuanya. Tak lama Zhao Mingyu juga datang. Terjadi pertarungan antara dia dan sang kakek. Sementara Muyun sendiri ditantang langsung oleh Wang Xinfeng, yang dimana dari segi kekuatan Wang Xinfeng menang jauh. Terjadi pertarungan. Pertarungan mereka sangat sengit sampai Xinfeng mengeluarkan tinju miliknya. Tentu hal itu membuat Muyun tersudut, tapi untungnya Meng Yao membantunya. Yang pada akhirnya Muyun mengeluarkan teknik 8 segel. Dengan ini Wang Xinfeng juga menghilang. Ayahnya yang melihat itu langsung menyuruh Feng Yuan dan Feng Xin untuk membunuh Muyun. Tapi jelas mereka berdua dengan cepat mengalahkan kedua tetua ini. Di sana Muyun membuka 10 gerbang larangan. Tapi seketika itu juga dia diserang oleh Geng Yu, tetua dari Sekte Sengdang. Jelas ia berpikiran kalau Muyun mempunyai harta karun dan berniat mengambilnya. Melihat itu, Meng Yao langsung mengeluarkan teknik es naga berbrand. Tapi Geng Yu dengan mudah mengkonternya. Di sana Muyun memberikan harta karunnya, yaitu pot Pengtian tadi, yang ternyata pot itu bisa meledak. Namun Geng Yu masih hidup. Dia langsung mengeluarkan teknik andalannya. Ternyata Xiao juga ada di tempat itu. Dia melihat dari kejauhan. Geng Yu yang beranggapan kalau Muyun sudah mati, dia mau membawa Meng Yao. Tapi tiba-tiba Muyun bangkit lagi. Ternyata Muyun menggunakan teknik Supreme 3000. Geng Yu sudah tak ada apa-apanya lagi. Dengan ini dia juga menghilang. Tapi karena teknik tadi Muyun kehabisan energi. Tetua keluarga Diao dan Wang juga menghilang. Namun di sana muncul sekumpulan orang lagi. Dia adalah Wen Tian, murid dari Sekte Sengdang. Dua rekannya juga datang. Dia bernama Mo Suran dan Lin Xinyu. Tentu alasan mereka ke sini untuk membawa Meng Yao. Terjadi sedikit pertarungan. Sampai Patriarch atau ketua Sekte Sengdang datang. Dia bernama Seng Wuyi. Wuyi mengajak mereka berdua untuk bergabung ke dalam Sekte Sengdang. Tapi jelas Muyun menolak, yang membuat dia menyerangnya. Untungnya di sana ada seorang pria yang datang. Dia bernama Mu Xingyu, kakak dari Mu Linchen. Pertarungan memang terhenti, tapi Meng Yao tetap dibawa oleh mereka.
Xing Yu juga menyuruh Xiao untuk keluar. Dia menyuruh Xiao untuk merawat Muyun, tapi di sana ia bilang kalau Muyun sudah mati. Terlihat kesadaran Muyun berada di suatu tempat. Di sana ia melihat semua ramuan obat yang hanya bisa ia lihat di gulungan Zuxian. Tapi ketika ia mau keluar, ada sesuatu yang menghalanginya. Dengan tekad yang kuat, Muyun mencoba menghancurkannya. Di sisi lain, Xiao ini ternyata mau dinikahkan juga dengan Muyun. Namun seketika itu juga, Muyun terbangun. Tak lama Xing Yu menghampiri dan menanyakan siapa Muyun sebenarnya. Karena memang Muyun yang ia kenal adalah seorang pengecut. Muyun menceritakan sedikit tentang masa lalunya, yang pada saat itu ketika ibunya meninggal, dia dilemparkan ke keluarga Mu di kota Beiyun oleh ayahnya. Yang ternyata ayahnya ini adalah Mu Xing Yu ya cuk ya. So jadi Xing Yu ini menitipkan Muyun kepada Mu Lin Chen agar Muyun bisa hidup dengan damai. Sang ayah bilang dia kesini untuk membawa Muyun kembali. Dan 3 hari lagi mereka akan ke kota Nanyun. Muyun akan bertunangan dengan Xiao Yun Er. Tentu Muyun cukup kaget. Namun di sana ia dihadang oleh beberapa prajurit yang ternyata Muyun sudah diangkat menjadi patriarch muda di keluarga Mu. Di sisi lain, Xing Yu sangat berterima kasih karena Lin Chen sudah menjaga anaknya selama beberapa tahun ini. Di kamar, Muyun mencoba menembus ranah celah spiritual, tapi ia cukup kesulitan. Dan tiba-tiba kakek Miao datang. Ternyata besok Muyun akan berangkat. Di sana kakek Miao ingin meminta saran kepada Muyun. Muyun juga meminta bantuan, yaitu kakek Miao harus menjaga murid-muridnya selama 3 tahun. Dan ia pun pergi. Kakek Miao berpikiran kalau Muyun akan menerobos sekte Sengdang untuk menyelamatkan Meng Yao. Di sisi lain, di kota Nanyun kita diperkenalkan oleh anggota keluarga Mu. Dia bernama Seng Ming dan ini ibunya. Tentu mereka tak terima melihat Muyun menjadi patriarch muda. Keesokan harinya, Muyun langsung disambut sebagai patriarch muda. Para anggota keluarga yang tak terima, mereka membandingkan Muyun dengan anaknya. Karena memang anaknya sudah di tingkat ranah celah spiritual tahap 2. Dengan pede ia menyuruh anaknya untuk bertarung dengan Muyun. Tapi jelas, dengan mudah Muyun mengalahkannya. Setelah itu Muyun ke kamarnya. Di sana ia berniat untuk meningkatkan kekuatannya. Satu persatu teknik ia lihat, sampai Muyun tertarik dengan teknik tubuh guntur surgawi. Kemudian kita diperkenalkan oleh 2 cewek yang bernama Xin Suang dan Xing Zi. So mereka berdua ini adalah pengawal pribadi Muyun. Di sana Muyun langsung menanyakan soal lembah guntur di kota Nanyun. Mereka pun langsung membawa Muyun ke sana. Melihat Muyun menghampiri petir, jelas mereka mau menahannya. Tapi itu memang tujuan Muyun. Dia berniat menyerap kekuatan petir dan membentuk tubuh guntur surgawi. Dengan ini Muyun juga menembus tahap pertama ranah celah spiritual. Setelah itu ia kembali ke rumah. Di rumah ada seorang penjaga yang mengatakan kalau hari ini ada turnamen di Pavilion Yuxian, yang dimana para talenta muda berkumpul di sana. Muyun pun tertarik untuk menonton. Xiao juga menemaninya. Di dalam kita diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama Gu Xianyu. Dia berada di tahap pertama ranah celah spiritual. Xiao juga menjelaskan soal peringkat murid-murid di sana. Ternyata Xianyu ini berada di posisi 3 besar. Di sana dia menantang Lin Zeyu, murid yang berada di peringkat 2 besar. Zeyu dengan senang hati menerimanya. Terjadi pertarungan. Xiao menanyakan siapa yang akan menang. Muyun bilang kalau Zeyu yang akan menang. Dan benar, Zeyu memenangkan pertandingan. Di sana Zeyu bilang tujuannya adalah Gusing. Xianyu yang kalah cukup kesal. Rekannya juga mengatakan kalau Muyun sudah memprediksi kekalahannya, yang membuat ia semakin kesal dan menghampiri mereka. Xiao menjelaskan kalau Muyun adalah patriarch muda di keluarga Mu, sekaligus tunangannya. Namun karena Muyun belum menerobos celah spiritual tahap 5, Xianyu meremehkannya. Rekannya yang mencoba memegang Muyun sangat kaget karena memang di tubuh Muyun ada petir. Melihat itu, Xianyu naik lagi ke atas panggung dan berniat mempermalukan Muyun. Tapi Muyun tetap santuy. Dia merendah dan tujuannya ke sini bukan untuk bertarung. Xianyu yang kesal langsung menyerang Muyun. Tapi jelas, hanya dengan satu serangan Muyun mengalahkannya. Sampai seseorang yang bernama Gusing datang. Melihat Gu Xianyu dikalahkan, ia menantang Muyun. Tapi Muyun menolaknya. Di sana Gusing malah membahas soal Meng Yao yang diculik oleh sekte Sengdang, yang membuat Muyun sangat marah. Terjadi pertarungan. Namun di tengah-tengah pertarungan mereka, Zeyu datang dan menantang Gusing juga.
Tapi jelas Zeyu langsung dikalahkan. Pertarungan Gusing versus Muyun berlanjut. Muyun sangat mendominasi pertarungannya. Dia terus memukul Gusing dan menyuruhnya untuk menarik lagi kata-katanya tadi. Yang ternyata Gusing sudah menghilang. Muncul beberapa prajurit. Mereka langsung mengepung Muyun karena memang peraturan di sana siapapun yang membunuh dia juga harus dibunuh. Tapi jelas dua pengawalnya tak tinggal diam. Sampai seorang kakek datang. Muyun langsung beranggapan kalau itu adalah Mowen, tapi hanya mirip. Kakek ini bernama Mosing, seorang alkemis tingkat 7, dan dia adalah kakak dari Mowen. Atau kalau kalian ingat wakil dekan di Kekaisaran Beiyun. Dia langsung membawa Muyun ke suatu tempat. Mosing mengatakan hanya ada dua jalan keluar. Yang pertama, Muyun harus dibunuh. Dan kedua, dia harus bertahan selama 1 jam di dalam tripod Tongxian. Jika berhasil, Muyun akan dibebaskan. Mosing pun keluar. Terlihat di sana ada Mowen. Melihat Muyun ada di tripod itu, dia cukup kaget. Karena memang praktisi tingkat 9 surgawi aja sangat kesulitan untuk keluar dari sana. Di sana Mowen berniat menjadikan Muyun sebagai guru di akademi. Dia yakin akan menghasilkan alkemis dan pemurni yang hebat. Di dalam terlihat Muyun sangat kesulitan. Dia terpisah dengan tubuh dan jiwanya. Tapi jelas dia tak menyerah. Muyun mencoba membalikan kekuatan jiwanya. Kita diperlihatkan asal-usul dari gulungan Zuxian. Ratusan juta tahun yang lalu gulungan Zuxian itu disebut dengan gulungan kuno. Umat manusia bertarung untuk mengambil gulungan kuno itu dan mempelajari hukum ilahi. Jutaan tahun berlalu. Suatu hari umat manusia mempelajari hukum ilahi tertinggi atau disebut dengan Kaisar Dewa tertinggi. Setelah itu Kaisar Dewa menghilang dan gulungan kuno selalu berpindah selama ribuan tahun sampai gulungan itu berubah menjadi gulungan Zuxian. Hanya saja sampai saat ini belum ada seorang pun yang bisa berkultivasi hukum ilahi tertinggi dan menjadi Kaisar Dewa tertinggi atau disebut juga dengan Supreme God Emperor. Mowen dan Mosing yang melihat itu sangat kaget karena memang 1 jam sudah berlalu dan Muyun masih bertahan. Dia langsung menyuruh Muyun untuk keluar, tapi Muyun tak mau sampai Mosing dan Mowen datang ke sana. Di sana ia menjanjikan Muyun bisa kapan saja memakai tripod ini dengan satu syarat. Dia harus menjadi guru di akademi selama 3 tahun. Muyun pun menyetujui. Setelah itu dia memberitahukan kalau Muyun dibebaskan karena memang dia bisa bertahan di tripod Tongxian. Kemudian mereka minum tipis. Muyun meminta agar Mowen menceritakan tentang akademi. Akademi Sisian dibagi menjadi 7 akademi yang masing-masing dikendalikan oleh keluarga utama. 5 kekuatan mengendalikan 5 aula. Setelah itu Muyun pergi keluar. Namun di sana ia langsung dihadang oleh sekumpulan orang bertopeng. Mereka langsung menyerang Muyun. Muyun terkena tusukan, tapi untungnya dia masih bisa berdiri dan melawan. Tak lama semua pun datang. Melihat itu sekumpulan orang ini langsung memakan pil racun yang membuktikan kalau mereka adalah pembunuh terlatih. Tak lama ada seorang pria yang datang. Dia pemilik dari pavilion. Tentu Mowen langsung menyalahkan pria ini karena keamanan di pavilionnya sangat buruk. Di sana Muyun bilang kalau pedang yang tertusuk di tubuhnya ada racunnya dan menyuruh mereka pergi ke tempat yang aman. Seketika itu juga ada seorang pria yang muncul. Dia bernama Lin Xianyu. Melihat Lin yang tak memiliki energi sama sekali, Muyun cukup kaget. Di rumah racunnya sudah menyebar, tapi dengan tenang Muyun menyembuhkan semua luka-lukanya. Di sana ia langsung menyuruh pengawalnya untuk memeriksa orang-orang tadi. Muyun juga menanyakan soal Lin Xianyu. Xiao menjelaskan, Lin sekarang hanyalah orang biasa. Dia adalah keturunan dari keluarga Lin dan sudah menunjukkan bakat yang hebat sejak kecil. Tapi saudaranya yang bernama Lin Bin lebih kuat. Namun Lin Bin terluka parah dan hampir mati saat sedang ujian. Yang pada akhirnya keluarga Lin menggunakan metode rahasia, yaitu transplantasi darah. Keluarga Lin memilih Lin Bin dan meninggalkan Xianyu. Jadi sekarang Lin Xianyu tak punya nadi spiritual dan hanya mabuk-mabukan setiap hari. Tapi meskipun begitu, Lin Bin selalu melindunginya
karena memang dia berhutang kepada Xian Yu. Mendengar semua itu, Muyun cukup kagum karena Lin Xian Yu masih punya keberanian untuk hidup. Keesokan harinya pengawal mengabarkan kalau orang-orang bertopeng kemarin itu dari keluargamu sendiri. Di sana Muyun menghampiri sang ayah. Dia menanyakan soal hak dia sebagai patriarch muda. Sang ayah bilang kalau Muyun bebas menggunakan kekuatannya asal tidak menyimpang. Setelah itu mereka pergi ke salah satu rumah keluargamu. Ternyata merekalah yang merencanakan pembunuhan Muyun kemarin. Anaknya yang bernama Tian dan ibunya kita sebut aja Mawar ya Cuk ya. Tak lama Muyun datang, Tian mencoba menyerangnya. Tapi jelas dia tak ada apa-apanya. Muyun berencana mengembalikan semua racun yang ia terima kemarin. Setelah itu ia pun pergi. Di rumah Muyun menyuruh pengawalnya mencari Lin Xian Yu karena dia ingin mengobrol dengannya. Di sisi lain, Mawar masih sangat kesal kepada Muyun. Dan seketika itu juga, ayah Muyun juga datang. Dia mengingatkan apa yang dilakukan oleh Mawar kemarin adalah pengkhianatan. Tapi untungnya sang ayah masih mengampuninya. Dia juga memberikan obat kepada Tian. Di suatu tempat, Lin Xian Yu sedang mengobrol dengan seseorang yang bernama Meng Guanglin yang mengajaknya untuk bekerja sama. Di sana Lin tahu kalau Guang hanya mau memanfaatkannya. Jadi ia menolak kerjasama itu. Guang yang tak terima mau membunuhnya, tapi untungnya Muyun dan pengawalnya datang. Tentu melihat itu Guang langsung mundur. Di sana Muyun bilang kalau dia bisa menjadikan Lin sebagai orang yang paling berkuasa di seluruh benua Tianyun. Awalnya Lin hanya menganggap kalau itu omong kosong, tapi setelah tahu kalau Muyun dulunya adalah sampah juga, ia tertarik. Muyun mengatakan dia bisa membuat Lin menerobos ranah celah spiritual dalam waktu 1 bulan. Tapi dengan satu syarat, Lin harus menjadi pengawal pribadinya selama 3 tahun. Lin pun menyetujui. Muyun menjelaskan alasan kenapa Lin tak bisa berkultivasi. Ternyata bukan karena tak punya nadi spiritual, tapi di dalam tubuhnya ada nadi spiritual lain yang berbeda. Muyun juga memberikan golongan teknik nadi dewa. Mendengar semua penjelasan Muyun, Lin pun bertekad untuk menembus ranah celah spiritual dalam waktu 1 bulan. Keesokan harinya ia pergi ke akademi. Namun di sana ada seseorang yang menyuruh Muyun untuk minggir karena dia sedang membawa pangeran ke-9. Tapi jelas Muyun tak mau dan malah menyerangnya. Pangeran yang menganggap kalau Muyun hanyalah orang biasa, dia mencoba menyerangnya. Namun jelas Muyun mengcounternya. Setelah itu ia bertemu dengan Mowen. Mowen menjelaskan tentang kelas-kelas di akademi. Ada kelas dasar, menengah, lanjutan, dan kelas khusus. Seorang yang bisa masuk ke kelas khusus ini hanyalah 100 orang berbakat. Di sana Mowen lagi-lagi menanyakan soal bahan herbal. Tak lama ada sekumpulan murid yang datang. Mereka menantang Muyun karena memang Muyun telah mengalahkan pangeran ke-9. Tapi di sana Mowen datang dan mereka langsung dikeluarkan. Setelah itu Muyun meminta agar Mowen mengantarkan ke kelasnya. Sesampainya di sana ia langsung mengenalkan Muyun sebagai guru baru di akademi. Di sisi lain kita diperlihatkan Meng Yao dan murid-murid sedang memikirkan Muyun. Di akhir kita diperlihatkan Muyun berkata dia tak akan membiarkan Meng Yao menunggu terlalu lama. Dan season 1 pun tamat. Cerita berlanjut, kita diperlihatkan suasana di akademi dan diperkenalkan oleh seorang murid yang bernama Kuming. Dia berada di peringkat 99 dalam daftar roh bumi di akademi. Terlihat di sana Kuming sedang menghina kelas lain karena memang kelas 9 ini adalah kumpulan orang-orang gagal ya, dan guru manapun tak betah mengajar mereka. Tapi seorang murid yang bernama Tifeng dengan tegas membela kelasnya. So Tifeng ini sudah terjebak dalam tubuh fisik hampir 2 tahun. Sedangkan Kuming sendiri sudah berada di ranah celah spiritual tingkat 1. Karena perbedaan kekuatan itulah Doi berani mengejek kelas lain. Mendengar bacotan mereka, Tifeng habis kesabaran dan mencoba menghajarnya. Tapi jelas Kuming tak hanya banyak bacot, ia beneran cukup kuat. Untungnya seketika itu juga Direktur Song dan Muyun datang. Tifeng langsung mengatakan kalau kelas mereka kekurangan guru dan tak ada yang membimbing. Namun tenang, Direktur Song membawakan seorang guru. Tak lain dan tak bukan, Doi adalah Lord Muyun. Widih. Namun terlihat murid-murid kelas 10 sedikit meremehkannya. Di sana Muyun mengenalkan dirinya sebagai guru utama di kelas mereka.
Tapi lagi-lagi Kuming langsung bacot dengan bilang kalau Moyun tak akan bertahan lama mengajar di kelas 9. Jelas bacotan itu membuat Tifeng kesal, yang pada akhirnya Kuming menantangnya untuk bertarung. Jika dia kalah, ia akan memanggil Tifeng dengan sebutan ayah. Tapi jika ia menang, tentu Tifeng harus bersujud di depannya sambil berteriak aku sampah dan harus keluar dari kelas 9. Namun tanpa diduga malah Moyun yang mengiyakan tantangan itu. Jelas Tifeng tak percaya diri, tapi Moyun menunjukkan kualitasnya sebagai guru kelasnya. Di sana ia menyuruh Tifeng untuk bermeditasi dan mengingat lagi keterampilan yang ia pelajari di dalam pikirannya. Tifeng pun melakukan itu. Dan ya, semua cukup kaget karena Tifeng berhasil menembus ranah celah spiritual tingkat 1. Ia juga sangat berterima kasih. Dan dengan ini, Doi sangat pede untuk melakukan pertarungan. Para murid kelas 9 yang lain juga sangat mendukungnya. Melihat tubuh Tifeng yang sangat berbeda, tentu hal itu membuat Kuming sedikit panik. Di sana Tifeng langsung mengeluarkan jurus tapak meteornya. Kuming mencoba memberikan perlawanan, tapi jelas Tifeng yang sekarang benar-benar kuat. Dan dengan ini, Doi lah yang memenangkan pertarungan, sekaligus merebut peringkat 99 di daftar roh bumi. Setelah itu mereka pun pergi ke kelas. Direktur Song yang melihat semuanya langsung berpikiran akan ada kejutan baru di akademi. Kemudian kita diperkenalkan oleh dua murid yang bernama Mu Fengxing dan Huang Li. Mereka adalah murid kelas 9 juga. Di sana Huang Li menanyakan soal Muyun, yang ternyata Mu Fengxing ini adalah adik dari Muyun. Fengxing juga mengingatkan agar Huang Li tak memprovokasi kakaknya di masa yang akan datang, dan ia pun pergi. Sementara Muyun sendiri sudah sampai di kelasnya. Terlihat murid-muridnya sangat tak bersemangat ya cuy ya. Tak lama Fengxing pun juga masuk. Muyun langsung mengetahui kalau Fengxing ini adalah anak yang dibawa oleh ayahnya dari luar. Di sana Muyun mengatakan dua syarat. Yang pertama, kelasnya tak boleh diperlakukan secara tidak adil. Dan kedua, hanya dia yang boleh memarahi murid-muridnya. Salah satu murid langsung menanyakan bagaimana jika mereka dipukuli oleh seseorang. Dengan tegas Tifeng menjelaskan kalau guru Muyun akan membuat mereka menjadi kuat. Muyun juga meyakinkan semuanya kalau dialah guru terbaik mereka. Tapi para murid sudah benar-benar kehilangan semangatnya. Setelah pelajaran usai, Muyun menyadari kalau hanya Fengxing lah yang memahami materinya tadi. Di perjalanan pulang, Tifeng bilang sebenarnya murid-murid di kelasnya banyak yang jenius. Tapi karena tak ada guru yang membimbing, mereka semua memutuskan untuk berlatih sendiri-sendiri. Mendengar itu, Muyun langsung menyuruh Tifeng untuk memanggil semua murid pada saat kelas berikutnya. Tentu ini adalah tantangan baru di hidupnya. Muyun harus membangkitkan semangat para murid-muridnya. Dan tak diduga, seketika itu juga Lin Xianyu muncul. Dan sekarang Doi akan menjadi pengawal pribadi Muyun selama 3 tahun. Setelah itu mereka pun pergi ke Pavilion Juntian. Tentu Muyun menyuruh Lin untuk melatih kekuatannya dengan mengikuti turnamen di sana. Sementara Muyun sendiri bermeditasi dan meningkatkan kekuatannya. Dan dengan ini, dia berhasil mengunlock teknik Dewa Petir Surgawi, ditambah dengan peningkatan kekuatan jiwa. Para praktisi ranah celah spiritual tingkat 2 jelas bukanlah lawan dari Muyun. Widih. Kemudian ia pun mengecek Lin di Pavilion. Terlihat orang-orang di sana cukup kaget. Karena memang 6 tahun yang lalu Lin hanyalah sampah. Tapi sekarang Doi sudah sangat kuat. Sampai-sampai bisa merebut peringkat kedua baris pertama di dalam daftar abadi di Pavilion. Namun seketika itu juga ada seorang pria yang datang. Dia bernama Lin Zeyu, sepupu dari Lin. Tanpa basa-basi, Doi langsung menghina dan merendahkan Lin. Melihat Lin yang hanya diam saja, jelas hal itu membuatnya tambah marah dan mencoba menyerang Lin. Tapi di sana Muyun turun tangan dan memisahkan keduanya. Muyun menjelaskan kalau Lin adalah pengawal pribadinya. Ia juga mengingatkan Lin yang sekarang berbeda dari Lin yang dulu. Sekarang Lin berhasil merebut posisi kedua di Pavilion. Tentu hal itu membuat Zeyu cukup kaget karena memang dia berada di posisi kedua baris ke-9. Yang pada akhirnya Zeyu secara terang-terangan menantang Lin untuk berduel. Awalnya Lin ragu, tapi Muyun menyemangati dan meyakinkannya, yang membuat Lin pun akhirnya mau. Duel pun dimulai. Zeyu langsung mengeluarkan teknik sayap elang emas miliknya. Tapi Lin dengan mudah mengalahkannya. 1 pukulan 1 kemenangan. Widih.
Di sana Doi membuktikan kalau dia yang sekarang bukanlah sampah. Setelah itu mereka pun pergi. Lagi-lagi orang-orang di sana dibuat kaget. Di perjalanan Muyun mengingatkan, karena Lin baru saja mengalahkan Zeyu dan membiarkan semua orang tahu kalau dia adalah pengawal pribadinya, kedepannya pasti keluarga Lin akan mencari masalah dengannya. Muyun bilang selama 3 tahun Lin adalah pengawalnya, dan setelah itu Lin hanya bisa bersamanya, atau dalam arti Lin hanya bisa menjadi pengikutnya, atau bergabung dengan keluargamu. Lin juga sangat mengerti akan hal itu. Dia bilang mungkin 3 tahun ke depan dia sudah tak membutuhkan keluarga Lin lagi. Di sana Muyun memberikan buku kultivasi tingkat 2. Jelas buku ini bisa membantu mempercepat kultivasinya. Lagi-lagi Lin sangat berterima kasih dan mereka pun bubar. Kemudian Muyun menemui sang ayah. Ayah menyuruh Muyun untuk menjaga adiknya yaitu Feng Xing yang sekarang ada di aula Lei Feng atau di akademi. Di sisi lain melihat anaknya sudah tak berdaya, tetua ini yang kita sebut saja Harris ya cuy ya, meminta agar patriark keluarga Lin memberikan hukuman kepada Lin Xianyu. Karena memang tak hanya melukai sesama keluarga, Lin Xianyu juga menjadi pengawal tuan muda dari keluargamu, yang dimana patriark ini adalah ayah dari Lin sendiri. Di sana patriark cukup ragu, yang pada akhirnya Lin Bin kakak dari Lin Xianyu muncul. So Bin ini sudah berada di ranah spiritual tingkat 3. Di sana ia bilang dialah yang akan menyelesaikan masalah ini. Sang ayah pun menyetujui. Malam harinya Muyun lagi-lagi bermeditasi. Tinggal sedikit lagi ia menembus ranah spiritual tingkat 2. Setelah itu ia pun menyuruh Lin untuk menelan tetesan cairan spiritual. Keesokan harinya di akademi mereka bertemu dengan Lin Bin. Di sana Muyun langsung curiga dan beranggapan kalau Bin akan membawa Lin balik ke keluarganya dan memaksanya memberikan metode nadi ilahi. Tapi Lin menyangkal opini itu. Dia masih sangat percaya kalau kakaknya adalah orang yang baik, karena memang selama 6 tahun kemarin Doi selalu mengiriminya batu roh. Dan benar tujuan Bin kesini untuk mengajak Lin kembali ke keluarga mereka. Jelas Lin menolak, yang membuat Bin mengungkit lagi masa-masa di mana Lin masih menjadi sampah. Doi juga mengingatkan kalau dulu Lin secara sukarela memberikan nadi darah miliknya. Jelas mendengar itu Lin cukup marah. Muyun juga tak tinggal diam. Dia menyinggung Bin yang tak tahu cara berterima kasih. Karena memang hanya mengirim sebuah batu roh saja tak cukup untuk membalas sebuah nadi darah seorang praktisi. Bin yang tak terima akan hal itu mencoba menyerangnya. Namun jelas Lin menghalangi. Dia bilang Bin harus membunuhnya dulu jika ingin bertarung melawan Muyun. Cerita berlanjut. Di sana Lin dan Muyun pergi meninggalkan Bin. Bin juga mulai penasaran seni bela diri apa yang akan dilatih oleh adiknya. Ternyata mereka pergi ke kelas. Muyun juga mengajak Lin untuk masuk ke kelasnya. Lagi-lagi terlihat murid-muridnya tak ada yang bersemangat. Di sana Muyun langsung mengatakan setelah bulan Januari nanti dia akan membuat para murid menerobos tingkat yang sama. Jelas semua murid cukup kaget. Mereka masih tak percaya karena memang untuk menerobos butuh waktu yang lama. Namun di sana salah satu murid yang bernama Su Shinran malah kagum sama tampang Lord Muyun ya cuy ya. Di sana Shinran mau diajari cara menyempurnakan pil. Muyun juga menyetujui. Dia meyakinkan 1 bulan lagi semua murid di kelasnya akan bisa menyempurnakan pil kelas menengah. Salah satu murid yang kita sebut saja Aldi ya cuy ya, langsung meremehkan Shinran. Karena memang dulu Shinran pernah meledakkan tungku saat membuat pil. Bahkan Mowen aja tak bisa membantunya. Tapi ini Lord Muyun ya cuy ya. Ia lagi-lagi meyakinkan dan sedikit menyinggung Mowen. Karena memang Mowen adalah alkemis bintang 6. Tapi tak bisa menangani masalah apapun. Seketika itu juga Mowen pun datang. Ia tak marah sama sekali. Doi malah meminta maaf karena selalu merepotkan Muyun. Jelas mendengar itu semua lagi-lagi kaget. Kemudian kita diperkenalkan oleh seorang cewek yang bernama Huang Sangyu. Dia adalah teman dari Shinran. Di sana Shinran lagi-lagi tambah kagum dengan Muyun karena memang tak banyak orang yang bisa membuat Mowen bersikap seperti itu. Sangyu mengatakan kalau Muyun adalah patriark muda dari keluargamu. Tentu hal itu membuatnya cukup kaget dan langsung beranggapan kalau Muyun punya pengalaman yang hebat. Melihat ekspresi Sangyu yang tak semangat sama sekali, Shinran mencoba menyemangati. Yang ternyata Sangyu ini mau dinikahkan oleh pangeran ke-9. Shinran bilang jika Sangyu bisa berlatih dengan Mowen, dia yakin keluarga kerajaan tak akan berani menindas ayahnya lagi. Tapi Sangyu kurang pede ya cuy ya, karena memang Mowen adalah alkemis bintang 6. Dan untuk menjadi muridnya itu hanyalah angan-angan. Namun Shinran tak kehabisan akal. Karena Muyun sedikit akrab dengan Mowen, ia mau meminta bantuannya.
Tak lama Muyun pun kembali ke kelas. Di sana ia menjelaskan tentang dunia praktisi. Ranah praktisi bela diri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 10 tingkatan tubuh fisik, 10 tingkatan celah spiritual, dan 10 tingkatan dewa. Dia bilang tingkat tubuh fisik untuk melatih dan memperkuat tubuh, tingkat celah spiritual untuk membuka titik akupuntur dan mengumpulkan esensi sejati, sedangkan tingkat dewa akan membuka lautan kesadaran dan membangkitkan kekuatan jiwa. Aldi lagi-lagi menanyakan apakah ada yang lebih kuat dari tingkatan ini. Tapi Muyun tak mau menjawabnya sekarang. Dan mulai hari ini, Muyun akan membimbing murid di kelasnya untuk menjadi lebih kuat. Dia yakin di masa depan seluruh daftar naga akademi akan diisi oleh nama murid-muridnya. Tentu para murid lagi-lagi tak percaya diri, karena memang daftar naga itu berisi 100 murid terkuat di 7 aula. Melihat para murid tak percaya diri, Muyun akan membantu mereka menerobos ranah celah spiritual dalam waktu 1 bulan, dan ia pun pulang. Di perjalanan pulang, Lin masih meragukan kalau Muyun bisa membantu murid-muridnya. Tapi Muyun mengingatkan lagi, Lin yang nadi darahnya sempat rusak aja bisa disembuhkan, apalagi cuma membantu para murid menerobos tingkat celah spiritual. Widih. Setelah itu Muyun mengajak Lin untuk menemaninya berlatih ilmu pedang. Lin pun menyetujui. Tapi seketika itu juga Shinran dan Sang Yu muncul. Ia langsung mengingatkan kalau Muyun akan mengajarinya cara memurnikan pil. Muyun bilang setelah ia berlatih, Doi pasti akan membantunya. Mendengar itu dengan antusias Shinran mau melihat latihannya. Singkat cerita mereka pun berlatih. Muyun mengingatkan agar Lin berhati-hati karena dia belum memahami penuh tentang pedang wuxin ini. Latihan pun dimulai. Tapi Muyun selalu gagal ya cuy ya. Sampai Muyun mengatakan kalau dia berhasil. Tapi terlihat tak ada efek apapun. Tak lama ada sekumpulan orang yang datang. Ternyata itu adalah pangeran ke-9 dan pasukannya. So Doi ini mau balas dendam karena sebelumnya Muyun sudah menghajarnya. Kita diperkenalkan oleh salah satu pasukannya yang bernama Xian. Dia sangat pede akan bisa mengalahkan Muyun. Sesampainya di sana tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri Muyun dan menyuruh Xian untuk membunuhnya. Jelas Lin tak tinggal diam. Melihat itu, pangeran ke-9 pun menyuruh semua pasukannya untuk memberikan serangannya. Muyun dan Lin versus everybody ya cuy ya. Tapi jelas mereka berdua sangatlah kuat. Muyun langsung mengeluarkan teknik pedang wuxin yang baru saja ia pelajari tadi. Tentu semua cukup kaget karena pedang itu tak terlihat dan tiba-tiba Xian sudah dikalahkan. Hanya tersisa pangeran ke-9. Cerita berlanjut, tentu pangeran ke-9 sangat ketakutan melihat kekuatan dari Muyun. Dia sedikit mengancam, tapi jelas Muyun tak takut dan malah membunuhnya. Tentu hal itu membuat para prajurit sangat kaget. Lord Muyun juga menantang dan menyuruh prajurit untuk melaporkannya. Kemudian Muyun meminta maaf karena dia telah menunjukkan pertarungan berdarah kepada murid-muridnya. Tapi di sana Sang Yu malah mengeluarkan pedang dan terus menusukkannya kepada pangeran ke-9. Shinran menjelaskan kalau keluarga kerajaan selalu memberikan tekanan kepada keluarga Sang Yu. Sang Yu juga dipaksa tunangan dengan pangeran ke-9. So jadi dia melampiaskan kemarahannya selama ini. Setelah itu ia pun berterima kasih. Di sana Muyun menanyakan kepada Shinran kenapa dia selalu gagal dalam membuat pil. Shinran menjelaskan ketika dia membuat pil itu selalu meledak di tahap akhir. Mendengar itu Muyun pun mengajaknya ke pavilion. Di sisi lain terlihat para prajurit masih sangat kesal dengan Muyun. Tak lama muncul seorang pria. Ternyata Doi ini bernama Sang, pangeran ke-6 dari kerajaan. Jelas ia tak terima adiknya dibunuh begitu saja. So Doi juga mengincar Muyun. Malam harinya Muyun dan kawan-kawan baru saja sampai di pavilion. Kita diperkenalkan oleh seorang kakek yang bernama Kakek Gan. Muyun yang melihat sang kakek langsung beranggapan kalau kakek ini bukanlah orang biasa. Dia dengan sopan meminta izin untuk masuk ke sana. Kakek Gan pun menyetujui. Di dalam bahan-bahan sudah disiapkan dan Shinran memulai pembuatan pilnya. Tapi sayang pil yang ia buat lagi-lagi meledak. Muyun sedikit bertanya-tanya karena setiap langkah yang Shinran lakukan semuanya sudah sesuai dengan standar dan tak ada kesalahan. Dia menyuruh Shinran untuk mengulanginya, tapi ternyata masih gagal juga.
Di sana Sang Yu beranggapan kalau Mu Yun hanya membodohinya. Dia mengingatkan lagi, Mo Wen aja tak bisa membantu mereka. Jelas Mu Yun mencoba meyakinkan. Dia juga bilang jika murid sudah tak percaya kepadanya silahkan tinggalkan kelasnya. Di sana Sang Yu mengatakan Mu Yun hanya perlu membuktikannya. Dan dengan begitu selama sisa hidupnya dia akan menganggap Mu Yun sebagai guru. Dia juga mengatakan impiannya yang sangat ingin menjadi murid dari Mo Wen. Dengan santai Mu Yun bilang besok Mo Wen akan langsung menjadikannya sebagai murid. Setelah itu Mu Yun menyuruh Shinran untuk mengikuti semua arahannya dalam membuat pil. Shinran pun menyetujui. Step by step dilalui dan benar Shinran akhirnya berhasil dalam membuat pil. Tentu ia sangat senang sampai-sampai doi memeluk Lord Mu Yun ya cuy ya. Di sana Mu Yun juga menjelaskan beberapa teknik elemen api. Dari api kayu, api bumi, api surgawi, dan api roh. Beberapa api secara alami terbentuk setelah bertahun-tahun. Dan api milik Shinran adalah api roh, yang dimana hanya terbentuk di tubuh seorang praktisi yang baru saja mencapai kondisi yang. Mu Yun juga bilang di masa depan Shinran sangat bisa untuk menjadi seorang alkemis. Tapi di sela-sela kesenangan mereka, tiba-tiba para prajurit dari kerajaan menggerbek dan langsung mengepung mereka. Karena para prajurit mengincar Mu Yun, jelas Lin tak tinggal diam. Dia langsung mengeluarkan serangannya. Di sana Mu Yun sedikit kaget karena Lin mempelajari teknik tebasan angin, yang dimana teknik itu adalah milik Mu Yun sendiri. Ia juga menunjukkan teknik tebasan angin yang sebenarnya. Satu tebasan beberapa prajurit langsung dikalahkan. Pertarungan terus berlanjut sampai sekumpulan prajurit dan pangeran ke-6 turun tangan. Dia juga membawa seorang pria yang bernama Paman Shin. Mereka pun lagi-lagi menyerang Mu Yun. Tapi jelas ini Lord Mu Yun ya cuy ya. Dengan mudah ia mengalahkan prajurit itu. Pangeran ke-6 juga sedikit kaget karena ranah dan kekuatan Mu Yun jauh berbeda. Yang pada akhirnya ia pun turun tangan. Ketika ia mau menyerang Mu Yun, kakek Gan tak tinggal diam. Dia memisahkan keduanya karena memang pangeran ke-6 sudah berada di ranah celah spiritual tingkat 5. Sang kakek juga mengancam jika pangeran tetap akan menyerang, dia akan kehilangan status kerajaannya. Tapi jelas pangeran ke-6 tak terima akan hal itu. Ia menyuruh Paman Shin untuk membunuhnya. Terjadi sedikit pertarungan. Jelas kakek Gan sangat kewalahan. Dan seketika itu juga Mo Wen pun datang. Yang ternyata kakek Gan ini adalah guru dari Mo Wen. Terlihat Mu Xingtian juga ada di sana. Mengetahui semua ini jelas pangeran ke-6 sangat panik. Mo Wen juga tak akan membiarkannya. Terjadi pertarungan Xingtian versus Paman Shin dan Mo Wen versus pangeran ke-6. Di sana Mo Wen berniat untuk membunuhnya, tapi kakek Gan malah menyuruh mereka untuk melepaskannya. Yang pada akhirnya Mo Wen menghancurkan kultivasinya. Dia juga menantang dan menyuruh pangeran ke-6 untuk melaporkannya kepada ayahnya. Dan mulai dari sekarang, pangeran ke-6 tak akan diterima lagi di Akademi Sisian. Kemudian Mu Yun berterima kasih karena kakek Gan telah membantunya. Sang kakek juga sedikit kagum dengan Mu Yun. Dia yang mengetahui tentang Shinran berniat untuk menjadikannya sebagai murid. Tapi Shinran tetap memilih Mu Yun sebagai gurunya ya cuy ya. Di sana Mu Yun menyarankan agar kakek Gan datang ke kelasnya jika memang ia mau mengajarkan tentang dunia alkemis. Tapi karena dia sudah cukup berumur, takutnya ia tak bisa mengajar lama-lama. Mendengar itu Mu Yun langsung memeriksa tubuh dari sang kakek. Di sana ia menjelaskan semua penyakit dari kakek Gan. Tentu hal itu membuat mereka cukup kaget. Mu Yun juga mengatakan jika kakek Gan mau mengikutinya, ia bisa menyembuhkan luka dari kakek Gan dalam waktu 3 bulan. Jelas lagi-lagi sang kakek cukup kagum karena Mu Yun juga sangat cerdas. Keesokan harinya di kerajaan, kita diperkenalkan oleh ayah dari pangeran. Dia bernama Li Tian. Terlihat juga pangeran ke-6 sudah duduk di kursi roda ya cuy ya. Di sana sang ayah menjelaskan status dari kakek Gan, yang dimana di masa lalu kakek Gan dikenal sebagai alkemis jenius pertama di kerajaan Nanyun. Sampai Mo Wen dan Xingtian menjadi murid dari Gan. Tapi meskipun begitu, ia tak mau kematian dari pangeran ke-9 dibiarkan begitu saja. Di sisi lain di akademi, terlihat kakek Gan mengajar di kelas Mu Yun.
Tak lama Mao Wen dan Xing Tian datang dan melihat dari kejauhan. Di sana Muyun berpikiran, kemarin dia sudah membunuh pangeran ke-9, tapi kenapa keluarga kerajaan belum bertindak? Seketika itu juga Shinran mengabarkan kalau kelas 98 menantang kelas mereka di arena bela diri Academy, dan sekarang Tifeng dan yang lain sedang bertarung di sana. Tapi terlihat Muyun sangat santai ya cuy ya. Dia juga sudah mengetahui kalau Tifeng akan kalah dalam pertarungan. Di sana Muyun menyuruh Shinran untuk mengumpulkan para murid setelah pertarungan selesai. Singkat cerita, mereka pun kembali ke kelas dan terlihat Tifeng sedikit terluka. Tifeng menjelaskan kelas 98 dianggap sebagai kelas terkuat di antara kelas para pemula. Sementara kelas mereka adalah kelas terbawah. Tapi Muyun meyakinkan dan mengembalikan lagi semangat para murid dengan memberikan cairan spiritual kepada mereka. Tapi beberapa prajurit tak berani mengambil itu, sampai Tifeng mengambilnya, yang membuat murid yang lain mengambil semua. Di sana Muyun menyuruh para murid untuk menelan cairan itu dan bermeditasi. Jelas para murid cukup kaget karena tiba-tiba mereka berhasil menerobos ke tahap berikutnya. Muyun juga mengajak semuanya untuk pergi dan menantang kembali kelas 98. Singkat cerita, mereka sampai di arena akademi. Tifeng dengan pede langsung menantang para murid di kelas 98. Para murid dari kelas 98 juga sangat pede dan sedikit meremehkan mereka. Di sana Muyun membuat peraturan, yaitu 3 pertandingan. Pertandingan pertama, ia menyuruh muridnya yang bernama Huang Wuji. Kedua, ia menyuruh Lin Zilai. Dan ketiga adalah adiknya sendiri, yaitu Mu Fengxing. Di sana Fengxing langsung menolak, tapi Muyun dengan tegas memberitahukan tak ada yang boleh menolak. Sementara di kelas 98, seorang murid yang bernama Wang Yang lah yang akan maju pertama. Pertandingan pun dimulai. Dengan cepat Wuji disudutkan, tapi dengan tekad yang kuat ia berhasil bangkit dan melawan. Pertarungan menjadi cukup sengit dan berimbang, sampai Wuji berhasil menyudutkannya dan memberikan serangannya. Cerita berlanjut, pertarungan dimenangkan oleh Nian Wuji. Tentu ia sangat senang. Kemudian pertandingan kedua pun dimulai. Linzi versus murid yang kita sebut saja Tom. Terlihat Tom sedang memprovokasi Linzi dengan menyebutkan kalau dia adalah anak haram. Tak hanya itu, Tom juga bilang kalau Lord Muyun adalah anak haram juga. Jelas hal itu membuat Linzi sangat marah. Terjadi pertarungan. Setelah adu pukulan tadi, terlihat Tom sedikit kewalahan. Tapi meskipun begitu, dia lagi-lagi bacot ya cuy ya. Yang pada akhirnya Linzi mengeluarkan teknik tapak 1000 lapisannya. Tanpa ragu, ia terus-terusan menyerang Tom. Dan dengan ini, Linzi berhasil memenangkan pertarungan. Skor 2-0. Namun di sana seorang murid yang bernama Wen Feng masih tak terima dengan kekalahan mereka. Ia meminta satu pertandingan lagi. Dengan senang Muyun menerimanya. Kali ini pertarungan antara Wen Feng versus adik dari Lord Muyun, yaitu Fengxing. Tanpa basa-basi, Wen Feng langsung mengeluarkan teknik tinju badai anginnya. Tapi jelas Fengxing membuktikan kapabilitasnya. Tanpa memukul sama sekali, ia berhasil memenangkan pertarungan. Tentu para murid sangat senang. Namun di sana Muyun bilang dia di sini bukan untuk mendidik orang-orang jenius, melainkan menjadikan para murid-muridnya menjadi seorang jenius. Widih. Kemudian ia pun pergi ke pavilion dan membuat obat di sana. Tak lama kakek Gan pun datang. Seketika itu juga Muyun memberikan pil yang sudah ia buat, yaitu pil 7 bukaan spiritual, yang sudah jelas beneran ampuh ya cuy ya. Kakek Gan langsung merasakan efek dari pil itu. Di sana Muyun menjelaskan kalau pil ini memiliki efek magis kepada praktisi di ranah apapun, dan ia pun pergi. Keesokan harinya di kelas seperti biasa, para murid terlihat tak bersemangat. Ternyata kelas mereka akan segera dibubarkan. Seketika itu juga muncul seorang pria. Pria ini bernama Zeng Chengyun, wakil kepala guru kelas pemula. Di sana Zeng mengingatkan, sudah 1 tahun kelas Muyun ini belum dipromosikan ke kelas menengah dan telah mencoreng reputasi dari Aula Leifeng. Oleh karena itulah dia dan dekan memutuskan untuk membubarkan kelas ini jika dalam 1 bulan ke depan tak ada perubahan. Tapi dengan santai, Lord Muyun bilang ia sangat yakin kepada murid-muridnya dan percaya 1 bulan ke depan setengah dari murid di kelasnya akan berada di peringkat roh bumi di Aula Leifeng.
Zeng yang mendengar itu sedikit meragukan dan malah menantang Lord Muyun ya cuy ya. So jika kelas mereka tak bisa berkembang dalam waktu 1 bulan maka akan dibubarkan. Namun jika berhasil ia akan berlari dengan telanjang di arena bela diri sebanyak 10 kali putaran. Waduh, dan ia pun pergi. Terlihat para murid lagi-lagi tak optimis karena memang dalam waktu 1 bulan mereka tak akan bisa menerobos ranah baru. Tapi ini adalah Lord Muyun ya cuy ya. Dia memiliki solusi dan memberikan pil bukaan spiritual kepada para murid. Satu persatu para murid mengambil pil itu sampai murid yang bernama Xiao Xingyu mengambilnya. Di sana Muyun langsung menyadari kalau Xingyu ini spiritualnya belum berkembang sama sekali. Kemudian seorang murid yang bernama Gu Yufan mengambil juga. So Yufan ini adalah keturunan dari keluarga Gu. Dia berbakat dan sangatlah cerdas. Tapi ketika dia berumur 14 tahun, dia digigit oleh binatang buas ketika sedang berlatih. Selain itu, Doi juga sangat terobsesi dengan alat pemurnian. Setelah semua murid mengambil pilnya, Muyun menyuruh mereka untuk latihan. Tapi tidak dengan Yufan ya cuy ya. Lord Muyun mengajaknya ke tempat pemurnian. Di sana ia mempraktekkan cara menyempurnakan sebuah artefak pedang yang ternyata Yufan ini hanya memiliki 1 tangan. Tapi Muyun mengingatkan kalau dia masih sangat bisa untuk menjadi seorang penyuling yang hebat. Dia juga memberikan buku metode rahasia yang disusun langsung oleh seorang master penyuling 1 tangan juga. Tentu Yufan sangat senang dan berterima kasih. Kemudian di luar terlihat Xingyu sedang dibully oleh murid-murid lainnya. So para murid ini ingin mengambil pil yang diberikan oleh Muyun tadi. Jelas Xingyu menolaknya yang membuat ia dipukuli oleh mereka. Namun untungnya ada seorang cewek yang datang dan menolongnya. Yang ternyata cewek ini adalah Nona Xiao sekaligus kakak dari Xingyu. So Xiao ini adalah seorang cewek yang dijodohkan oleh Muyun ya cuy ya, kalau kalian lupa. Di sana dia tampak marah kepada Muyun karena memang Lord Muyun hanya melihat saja adiknya dipukuli. Sampai-sampai dia menyerang Muyun. Tapi dengan mudah Muyun menghindarinya. Ia juga memberitahukan kalau dia bisa menyembuhkan penyakit dari Xingyu. Mendengar itu ia sangat senang dan langsung mengabarkan kepada orang tuanya. Sementara Xingyu sendiri diajak ke suatu tempat. Di rumah kedua orang tuanya masih tak percaya kalau Muyun bisa menyembuhkan Xingyu. Mereka malah memutuskan untuk mencarinya. Terlihat di suatu hutan mereka sedang bermeditasi. Di sana Muyun bilang jika Xingyu berhasil ia akan mengalami perubahan yang sangat hebat. Namun jika gagal mereka akan mati berdua. Ternyata di tubuh Xingyu ini ada roh suci unicorn ya cuy ya. Dan tujuan mereka untuk mengeluarkan roh itu. Seketika itu juga rohnya muncul. Di sana roh unicorn sedikit meremehkan Muyun. Muyun juga tak tinggal diam. Dia menyinggung balik. Terjadi pertarungan. Di luar, kedua orang tua Xingyu menyuruh Mo Tian untuk mengeluarkan anaknya. Yang ternyata Muyun dan Xingyu tadi berada di dalam tungku Tingxian. Tapi di sana Tian tak bisa mengeluarkannya. Dia sangat percaya kepada Muyun dan menyuruh kedua orang tuanya untuk melihat saja. Terlihat Nona Xiao juga datang. Di dalam pertarungan versus roh unicorn masih berlanjut. Di sana Xingyu sangat kesakitan dan berteriak minta tolong. Jelas mendengar itu, Muyun dengan cepat menyerap kekuatan dari roh itu. Hal itu membuat roh cukup panik dan memberikan penawaran. Jika Muyun mau melepaskannya, dia juga akan melepaskan Xingyu. Muyun pun menyetujui. Tapi dengan licik, roh unicorn malah berniat menyerang Muyun. Namun jelas Lord Muyun juga tak kalah pintar. Ternyata ia sudah menaruh segel di tubuh roh itu. Muyun juga mengeluarkan teknik arai penyegelan yang membuat roh unicorn lagi-lagi kesakitan. Yang pada akhirnya Muyun pun tetap melepaskannya. Tapi dia akan mengajari Xingyu soal teknik ini. Jika roh unicorn mengganggunya, Xingyu bisa dengan mudah membunuhnya. Setelah melihat semua yang terjadi, roh pun menyetujui. Dia tak akan mengganggu Xingyu lagi. Dan ia pun masuk lagi ke tubuh Xingyu. Cerita berlanjut. Di sana Muyun mengajak Xingyu untuk keluar. Terlihat di luar beberapa anggota dan penjaga keluarga Xiao sudah menunggu. Dan benar ketika Muyun keluar, ia langsung dikepung. Dan sang ibu tanpa ragu menyerangnya. Untungnya seketika itu juga Xingyu muncul dan memisahkan keduanya. Ia juga mengatakan kalau mereka harus berterima kasih kepada Muyun karena memang Lord Muyun sudah membangkitkan kekuatan spiritualnya. Terlihat Muyun juga sedikit menyinggung keluarga Xiao yang sudah meremehkannya dan ia pun pergi.
Di sana Xing Yu yang sudah mengetahui kehebatan dari Lord Muyun memutuskan untuk mengikutinya. Di akademi, Xing Yu dan Xiao menghampiri Muyun dan meminta maaf karena ibunya memang pemarah. Tentu Muyun tak terlalu mempermasalahkannya. Ia malah mengingatkan agar Xing Yu bisa menekan jiwa unicorn secepatnya. Xiao yang mendengar itu pun sedikit bertanya-tanya, tapi Xing Yu tak memberitahu yang sebenarnya. Di sisi lain, para patriark keluarga sedang berkumpul dan berdiskusi. Di sana, Li Tian atau kaisar dari kerajaan masih tak terima karena anaknya dibunuh oleh Lord Muyun. Tapi sang ayah menegaskan kalau pangeran ke-9 lah yang mencari masalah dengan Muyun. Terlihat patriark dari keluarga Xiao juga membela keluargamu. So, patriark ini bernama Xiao Zhantian, sekaligus ayah dari Xiao dan Xing Yu ya cuy ya. Terjadi sedikit perdebatan, yang pada akhirnya Mo Xingtian memisahkan semuanya. Dengan mengingatkan kalau Akademi Xixian membutuhkan generasi muda. Namun di sana tak ada satupun yang mau merekomendasikan seseorang, karena memang Akademi membutuhkan praktisi yang benar-benar berbakat. Yang pada akhirnya Mo Xingtian memutuskan untuk menyerahkan perekrutan praktisi kepada 5 keluarga besar. Sementara untuk masalah alkemis diserahkan kepada Mo Wen. Dan terakhir untuk perekrutan penyulingan, ia menyerahkannya kepada tetua Hong Chen, yang dimana Hong Chen ini adalah penyuling terbaik di kekaisaran. Mereka semua pun setuju dan rapat dibubarkan. Di rumah keluargamu, sang ayah menanyakan soal Muyun. Tapi pengawalnya bilang kalau sekarang Muyun sudah dikawal oleh Lin dan mereka hanya mengikuti dari belakang. Mendengar itu tentu sang ayah cukup marah karena memang ia menugaskan mereka untuk menjaga Muyun. Untungnya seketika itu juga Lord Muyun datang. Di sana sang ayah mengingatkan karena kemarin Muyun sudah membunuh pangeran ke-9, ia harus berhati-hati karena memang jika tetua Gan mati, Jitian atau kaisar kerajaan akan langsung mengincarnya. Tapi di sana Lord Muyun tetap santuy ya cuy ya. Ia juga sangat yakin dengan pengobatannya tetua Gan pasti akan sembuh dan ia pun pergi. Ternyata Muyun pergi ke pemandian, tapi tiba-tiba 2 pengawal ceweknya masuk. Jelas mereka tak mau dimarahin lagi oleh patriark keluarga karena tidak menjaga Muyun. Bahkan Lord Muyun yang sedang mandi pun mau dijaga ya cuy ya sama mereka. Awalnya Muyun menolak, tapi pada akhirnya tetap dimandiin ya. Di sisi lain, para murid-muridnya sedang berlatih. Xing Yu mencoba menekan jiwa unicorn, Shinran sedang membuat obat, dan Sang Yu diajar langsung oleh Mo Wen. Keesokan harinya di akademi, salah satu guru mengabarkan kalau dekan mereka sedang mencari beberapa ahli penyuling, yang ternyata dekan mereka ini adalah Tuan Hong Chen. So Doi meminta agar Mo Yun mencarikan beberapa ahli penyuling, tapi Lord Mo Yun menolak dan malah pergi ke kelas. Di kelas tentu para murid sudah merasakan efek pil yang diberikan Mo Yun kemarin. Hampir seluruh murid sudah menembus ranah bukaan spiritual, kecuali 3 murid yaitu Huang Wuji, Geng Xinyu, dan Xuan Yuanze. Mendengar itu, Mo Yun pun langsung memberikan lagi pil yang kemarin. Tapi setelah memakannya, efek dari pilnya langsung menghilang. Mo Yun pun terus-terusan memberikan pil itu kepada para murid, tapi sayang hasilnya tetap sama. Yang pada akhirnya Lord Mo Yun memberikan buku seni bela diri kepada mereka. Ia bilang buku ini bisa membuat mereka mencapai ranah tertinggi, yaitu ranah para dewa. Tentu para murid pun sangat senang dan langsung berlatih. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu, yang artinya pertaruhan Mo Yun dan Zeng akan segera dimulai. Di sana Zeng mengingatkan, jika para murid di kelas Mo Yun berhasil menembus ranah bukaan spiritual, maka akan dipromosikan ke kelas tingkat menengah, dan dia akan berlari telanjang di arena bela diri. Tapi jika gagal, kelas mereka akan dibubarkan. Mo Yun pun akhirnya mengingat taruhannya, dan menyuruh mereka untuk masuk. Di dalam, tes pun langsung dimulai. So, para murid akan menempelkan tangannya di lingkaran penilaian. Jika mengeluarkan cahaya emas, itu artinya mereka sudah menembus ranah bukaan spiritual. Satu persatu para murid mengikuti tes itu. Yang udah pasti semuanya sudah menembus ranah bukaan spiritual ya cuy ya. Dan dengan ini kelas mereka dipromosikan menjadi kelas 9 menengah. Zeng yang melihat itu pun sangat kaget dan hanya terdiam. Di sana ia memutuskan untuk pergi, tapi jelas Lord Mo Yun tak membiarkan begitu saja. Dia mengingatkan lagi taruhan mereka dan menyuruh Lin untuk menyeret Zeng ke arena bela diri. Jika Zeng melawan, langsung dibunuh saja. Lin pun menyetujui dan terjadi sedikit pertarungan di antara mereka.
Tentu Zeng dengan mudah dikalahkan. Guru Ding yang melihat itu pun tak terima, tapi dia malah diseret juga oleh Lord Muyun ya cuy ya. Di sana Lin menanyakan apakah Muyun sudah memikirkan ini. Muyun bilang kalau dia hanya ingin mencari tahu seseorang yang sudah menghasut Zeng. Di arena bela diri beberapa guru senior menantikan pertunjukannya. Kita diperkenalkan oleh dua guru yang bernama Yan Yunyu dan Xiao Buyu. Tak lama muncul seorang guru cewek yang bernama Wang Xinyu. Mengetahui kalau Muyun lah yang melakukan semua ini, mereka tambah penasaran dengan Lord kita ya cuy ya. Seketika itu juga Muyun and the Gang pun datang. Terlihat Zeng udah diseret oleh mereka. Melihat itu seorang pria yang bernama Ku Yuze cukup marah. So Yuze ini adalah guru kelas tinggi di akademi, dan Zeng ini adalah guru di kelas pemulanya dulu. Tapi Muyun tak terlalu menanggapinya, yang membuat ia sedikit marah dan langsung memberikan serangannya. Namun jelas duo pengawal tak tinggal diam. Mereka juga dengan mudah menahan serangan dari Yuze. Di sana Muyun menyuruh Lin untuk memaksa agar Zeng menepati taruhan mereka. Tentu hal itu membuat Yuze tambah marah dan menyuruh murid-muridnya untuk mengeroyok Muyun. Para murid dari Muyun yang mendengar itu pun mau membantunya, tapi Lord Muyun hanya menyuruh mereka untuk menonton. Melihat itu, para guru senior beranggapan kalau Muyun sok kuat dan sangatlah sombong. Di arena, Lord Muyun akan bertarung versus everybody ya cuy ya. Terlihat Muyun langsung dikepung oleh para murid, tapi jelas Lord Muyun tak gentar sama sekali ya cuy ya. Ia malah bilang kalau mereka semua jauh lebih buruk daripada murid-murid di kelasnya. Tentu hal itu membuat mereka tambah kesal dan langsung menyerangnya. Namun lagi-lagi dengan mudah Lord Muyun mengcounternya. Para murid yang melihat itu pun cukup kaget karena gerakan dan teknik yang digunakan oleh Muyun adalah teknik tertinggi semua. Di pertarungan satu persatu para murid dikalahkan, tapi terlihat Yuyu masih sedikit meragukan kemampuan dari Muyun. Buyu yang mendengar itu pun menyuruhnya untuk menantang Muyun, tapi Yuyu menolak dengan alasan derajatnya lebih tinggi dan ia pun pergi. Di arena melihat para muridnya sudah dikalahkan, Yuze dengan pede menantang Lord Muyun untuk berduel. Namun Muyun malah menyindirnya karena memang kultivasi dari Yuze jauh lebih tinggi darinya. Yang pada akhirnya Muyun pun pulang dan membawa Zeng ke rumahnya. Yuze yang melihat itu mencoba mengejar Muyun, tapi jelas duo bodyguard tak tinggal diam. Yang pada akhirnya Yuze mengingatkan kalau 3 bulan lagi akan dimulai turnamen kelas tinggi di akademi. Ia menyuruh Muyun untuk mendaftarkan kelasnya. Jika bisa menang, kelas mereka akan dipromosikan menjadi kelas senior. Tak hanya itu, Yuze juga menantang Lord Muyun di turnamen itu sebagai pertandingan guru versus guru. Tapi Muyun tak terlalu menanggapi dan langsung pergi. Malam harinya di rumah keluargamu, Lord Muyun mengumpulkan beberapa anggota keluarga yang ia curigai telah menyuap orang dalam dan mau mengeluarkannya dari akademi. Tak lama Lin pun datang dengan membawa Zeng. Di sana Muyun langsung bilang kalau Zeng sudah mengakui dirinya disogok oleh anggota keluargamu. Tapi jelas mereka semua tak ada yang mau mengaku ya cuy ya. Yang pada akhirnya Muyun pun menyinggung kedua nyonya besar di keluarganya. Tentu kedua nyonya itu pun tak tinggal diam. Mereka mencoba membela dirinya sendiri. Tapi jelas Lord Muyun sudah menyiapkan semuanya. Ia menyuruh Lin untuk membawa kedua teman dari nyonya tersebut yang juga sudah mengakui perbuatan mereka. Merasa sudah tersudut, Nyonya Merah pun langsung bacot dan menyombongkan kalau dirinya adalah pemilik bank. Tapi karena Lord Muyun sudah sangat marah, sang nyonya pun tertampol ya cuy ya. Tentu semua cukup kaget. Di sana Muyun bilang kalau Mu Zaoming atau anak dari Nyonya Merah lah yang akan menanggung perbuatannya. Ia langsung menyuruh Lin untuk mematahkan satu lengan dari Zaoming. Dengan cepat Lin pun melakukannya. Nyonya yang melihat itu pun langsung mengancam akan melaporkan Muyun kepada patriark keluargamu. Tapi jelas Lord Muyun sudah tak peduli ya cuy ya. Kemudian giliran Nyonya Hijau. Di sana Nyonya langsung menyalahkan anaknya yang terlambat untuk berkembang sehingga patriark muda keluargamu jatuh ke tangan Muyun. Muyun yang mendengar itu cukup marah. Ia pun langsung menyuruh Lin untuk mematahkan juga tangan dari Mu Xiantian atau anak dari Nyonya Hijau. Namun ketika Lin mau melakukannya, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Yang ternyata itu adalah Mu Fangyu atau kakak dari Xiantian ya cuy ya. Di sana ia protes dan bilang kalau Muyun sudah keterlaluan. Tapi Lord Muyun mengingatkan kalau selama ini Fangyu sudah mengirimkan seseorang untuk membunuhnya. Oleh karena itu hari ini dia akan mematahkan lengan dari Fangyu. Ia pun langsung menyuruh dua bodyguard untuk melakukannya. Tapi di sana Fangyu malah mematahkan lengannya sendiri dan ia pun pergi. Mu Fangyu,
Singkat cerita, semua pun bubar. Terlihat Zeng masih sangat dendam kepada Muyun. Di sisi lain, Muyun berniat untuk mandi. Tentu di sana sudah ada 2 bodyguard yang siap melayani ya cuy ya. Wede. Namun seketika itu juga sang ayah datang, yang membuat mereka pun langsung keluar. Di sana ayah bilang kalau para nyonya besar datang menghampirinya. Tapi meskipun begitu, ia tak bisa menyalahkan Muyun atas masalah ini. Terlihat sang ayah malah khawatir karena Muyun membiarkan Zeng untuk kembali ke akademi. Ia yakin Zeng pasti akan balas dendam. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Muyun membunuhnya, dan ia pun pergi. Keesokan harinya di akademi, para murid mencoba merekrut beberapa orang berbakat untuk memperkuat kelas mereka. Muyun yang mendengar itu sedikit tak percaya diri. Di sana Tifeng juga mengabarkan kalau para guru senior sedang memperhatikan Lord Muyun semenjak kejadian kemarin. Dan benar saja, seketika itu juga guru cewek yaitu Xin Yu datang menghampiri. Ternyata ia mau meminta bantuan Muyun karena memang salah satu muridnya terkena serangan racun awan 1000 langkah. Muyun yang mendengar itu pun langsung mau membantunya karena ia yakin di masa depan ia pasti butuh bantuan juga. Singkat cerita, mereka pun langsung pergi. Para murid yang melihat itu lagi-lagi cukup kaget karena Lord Muyun dengan mudah menaklukkan guru Xin Yu. Kemudian mereka pun ngobrol tipis-tipis dan mau melanjutkan untuk merekrut orang-orang berbakat. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Yang ternyata itu adalah Moyang, salah satu murid Muyun ketika masih di kota Beiyun dulu ya cuy ya. Tentu tujuannya kesini untuk masuk ke kelas Muyun dan menjadi murid di sana. Mereka yang mendengar itu cukup kaget. Terlebih lagi setelah mengetahui kalau Moyang ini adalah peringkat pertama dalam penilaian niat pedang. Para murid sedikit bertanya-tanya, kenapa Moyang tak mengambil kelas khusus? Karena memang kelas khusus itu adalah tempat orang-orang yang berbakat. Mendengar itu, Moyang bilang kalau dia hanya ingin belajar bersama gurunya yaitu Lord Muyun. Di sisi lain, Muyun dan Xin Yu sudah sampai di suatu rumah. Kita diperkenalkan oleh seorang cewek yang bernama Wang Xinya. Jadi Xinya inilah yang terkena racun tadi ya cuy ya. Muyun yang melihat itu pun langsung memeriksanya. Ia juga tak butuh bahan-bahan spiritual. Di sana Muyun membuka ikatan dari Xinya. Xin Yu yang melihat itu mengingatkan jika Muyun melepaskannya, Xinya akan langsung menyerangnya. Tapi jelas Lord Muyun punya metode sendiri ya cuy ya. Ia dengan sengaja melepaskan ikatannya dengan tujuan memancing racunnya keluar. Seketika itu juga Xinya pun langsung memeluk Muyun. Di sana Lord Muyun juga mengingatkan untuk mengeluarkan racunnya harus membuka baju dari Xinya. Jika tidak, dia bisa saja langsung mati. Xin Yu yang mendengar itu pun tak terlalu mempermasalahkannya. Dan dengan ini Lord Muyun lagi-lagi menang banyak ya cuy ya. Pengobatan pun langsung dimulai. Di sana Muyun mengkontrol ulang meridian milik Xinya. Ia juga membiarkan Xinya untuk melampiaskan rasa sakitnya kepadanya. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun berhasil mengeluarkan racun itu. Di sana ia bilang, orang yang meracuni Xinya menggunakan awan 1000 langkah hanya sebagai kamuflase. Racun aslinya adalah kalajengking giok ungu. Terlihat Xin Yu sangat berterima kasih. Tak lama satu persatu murid-muridnya datang ke tempat itu dan seperti mau mengabarkan sesuatu. Tapi setelah melihat kejadian di sana, mereka hanya terdiam. Tentu Lord Muyun langsung menyuruh mereka untuk keluar. Tak lama Muyun pun juga keluar. Yang ternyata para murid ini mau mengabarkan soal kedatangan seorang jenius niat pedang yang mau masuk ke kelas mereka. Yang sudah jelas itu adalah Moyang tadi ya cuy ya. Tapi sayang ketua kelas 4 senior ingin merebutnya dari mereka. Muyun yang mendengar itu pun langsung mengajak semuanya untuk memeriksanya. Dan kita akan melanjutkannya di part yang ke-11. Arigatou.